produk sehat dengan 1 juta review di marketplace. Itu lo hitungin apa gimana sih? Iya, hitungin. Hitungin beneran? Gue hitungin. Gue tidur campur sama bara. Iya, luar biasa perjuangannya. Lo tahu itu tuh, es krim tuh? Oh iya. Dia bilang itu berapa tahun lagi akan jadi perusahaan penjual obat diabetes terbesar. Now you are listening to the Spice Guy. Guys, kita kedatangan bintang tamu, ownernya Green Ara. Jadi waktu gue buka Tokopedia, ini reviewnya, gila banyak banget reviewnya. Terus produknya juga banyak. Dan pas dikirimin company profile-nya, katanya itu produk sehat dengan 1 juta review di marketplace. Itu lo hitungin apa gimana sih? Iya, hitungin. Hitungin beneran? Gue hitungin. Tapi kan dia kan ada yang kayak cuman misalkan 80.000 plus. Nah plusnya berapa kan kita nggak tahu. Gue hitungin karena kalau kita buka di e-commerce tuh, itu kita bisa tahu tuh di e-commerce misalnya si Shopee gitu ya. Pas kita buka berapa ulasan, berapa ratus ribu. Di Tokopedia berapa ratus ribu. Ini gabungan nih? Gue gabungin semua. Oke. Sampai gue gabungin sampai di offline store. Lo ada offline store? Gue ada offline store. Oke, nanti kita bahas. Iya. Terus yang online dulu nih? Gue gabungin semua. Oke. Akhirnya gue final nemu, wah ini udah di atas 1 juta. Jadi gue tagline masukin ke sana. Iya. Keren sih, 1 juta review kan. Nanti kalau udah 10 juta lo mau rubah lagi ya? Dengan 10 juta review. Masih panjang kan soalnya kan. Tapi apa sih yang menurut lo bisa bikin produk lo ini reviewnya bagus-bagus? Menurut gue kualitas ya. Kualitas ya. Orang lebih lihat ke produknya. Yang pertama kualitas sama manfaatnya biasanya. Oke. Jadi dari produk itu dia bisa nggak diaplikasiin ke makanan dia. Terus after dia makan itu dia dapatnya seperti apa rasanya. Kalau gue lihat di sana ya. Terus service pasti. Service yang dari adminnya fast respon kan gitu kan. Ada komplain kita cepet gitu. Dan even sampai gue itu di setiap paket gitu ya, gue tuh masukin ke paketan pengiriman tuh gue bilang gini, kalau misalnya ada bermasalah, jangan kasih review dulu, tapi tolong kasih ke kita dulu, karena kita bisa kasih solusinya nanti. Kurang lebih kayak gitu. Nah jadi menurut gue itu yang poin pentingnya sih. Tapi tetap ada juga yang negatifnya ya, pasti ya. Tetap ada negatif kan, kita nggak tahu namanya perjalanan di pihak ketiganya kan. Iya. Kayaknya kalau boleh saran ya, ini tagline-nya mungkin dirubah. Jangan produk sehat dengan 1 juta review di marketplace. Ditambahin produk sehat dengan 1 juta review baik di marketplace. Harus ada baiknya. Lebih mantap lagi ya. Iya, soalnya kalau enggak ntar bilang jangan-jangan bintang 2 nih ya. Iya, benar juga sih. Tambahan aja. Bisa. Oke, nice. Terus bro, cerita sedikit dong. Ini lu tuh sebenarnya background-nya apa sih sebelum mulai usaha ini sebenarnya? Nyambung nggak kira-kira sama sekarang? Gua tuh udah usaha kecil-kecilan ya. Dari tahun 2010 mungkin gua sebenarnya. 2010. Ini sekarang videonya di-record 2024. Berarti udah 14 tahun ya. Gua itu selalu fluktuatif. Jadi gua dulu sempat jadi sales material bangunan. Sales material bangunan. Lu jual pasir atau jual apa lo? Amplas. Gue jual amplas, gerinda. Ke materialnya. Oh, dari perusahaan ke material. Jadi gue muter-muter. Iya. Kan passing. Terus gue sempet zamannya BlackBerry lagi ngehits. Tahun berapa sih itu BlackBerry? Gue masih SMA. SMA tuh BlackBerry ya? Gue masih SMA, iya BlackBerry. Itu mungkin sekitar 2010-2009 ya. Gue sempet zaman dulu jualan ini nih baterai. Masih ingat gak BlackBerry itu dulu boncos baterainya? Really? Iya, masih ingat gak? BlackBerry dulu boncos baterainya. Jadi kita pakai bentar nih, habis baterai. Gue jual yang double power. Ini power bank atau baterai BlackBerry-nya? Baterainya. Emang BlackBerry baterai bisa di-swap ya? Bukan ini, jadi diganti, iya. Oh gitu. Ganti lebih tebel kan. Habis itu gue kasih udah ada bawaan covernya. Jadi dia kayak gembung gitu. Oke. Nah gue jual tuh. Aku tuh. Gue sempet juga usaha action figure ya, Naruto gitu-gitu. Naruto, anim lah. Tapi gak cuma anim. Tapi lo emang suka? Marvel gitu. Emang gue ada kesukaan kesana. Ada kesukaan, oke. Cowok lah ya. Iya, wajar. Kan. Terus makin berjalan, gue sempat akhirnya jadi
merantau ke Jakarta. Sebelumnya di mana berarti? Semarang gua. Di Semarang. Gua sih Semarang. Terus pindah ke Jakarta. 2015 gua merantau ke Jakarta. Gua coba apply ke salah satu perbankan kan di program MT. Di MT-nya mereka gitu. MT adalah manajemen training. Manajemen training. Iya, itu gua masuk ke sana, terus habis itu pendidikan 1 tahun. Belajar banyak kan. Jadi gua observasi dari teller dari segala macem. Sampai akhirnya gua udah lulus tuh. Nah, pas lulus pendidikan, ya kan, 2016 gue lulus pendidikan, gitu. Masih kerja dulu. Nah, sambil berjalan, karena dulunya sebelum gue masuk ke kesehatan ini, gue sempet jual juga suplemen. Suplemen apa nih? Suplemen fitness. Susu whey ya. Whey suplemen. Jadi gue jual tuh. Whey itu gue jual. Nah, sampai Jakarta, gue masih sempat jualan dulu. Karena kan gue memang suka latihan beban nih. Jadi gue cepat jualan dulu. Habis gue jualan, gue melihat ada opportunity. Yaitu adanya diet keto. 2018. Masuklah diet keto kan. Gue lihat kok ada diet keto. Oh, diet keto ternyata prinsipnya adalah lu konsumsi protein. Ya kan. Konsumsi fat. Gak apa-apa lu ajar. Makanya kan daging karnivor kan. Habis itu tapi karbonnya lu turunin banget. Karbonnya lu nasi, tepung kayak gitu-gitu. Habisin. Gue lihat ada opportunity di sana. Nah, gue coba cari whey, tapi bukan suplemen. Gue cari whey isolate yang pure 100%. Tanpa campuran gula, tanpa campuran rasa dan segala macam. Jadi plain banget. Nah, gue ketemu, gue jual. Kan itu gede tuh. Jadi gue jualnya biasa. Gue masih di awal masih repacking lagi. Gue repacking ke 0,5 kilo, 1 kilo. Wah, itu laku kenceng. Lu jualnya mana? Komunitas fitness atau online? Online. Jadi 2018 gue mulai, namanya belum Green Ara. Apa tuh namanya? Diet Store. Diet Store. Diet Store. Karena gue fokusnya ke diet keto kan. Diet Store. Jadi di situ jualannya produk-produk yang berhubungan sama diet. Nah, dari whey itu, terus habis itu laku. Ada permintaan dari konsumen kan. Kak, ada nggak produk ini? Spill lah dia, Shirataki nih. Gue cari. Di mana nih barangnya kan gitu kan. Nah, gue dapat lagi. Tapi berat harganya. Akhirnya gue repacking lagi kecil-kecil. Dari 100 gram, 250 gram, 500 gram sampai 1 kilo. Jadi gue punya berapa tuh? 4 varian ya. 4 varian. Nah, udah laku lagi ternyata. Kencang lagi kan. Jadi sampai pas gue masih di perbankan itu, gue udah fokus. Iya, mending ini ya. Gue tiap hari buka e-commerce. Ini gimana nih? Karena kan masih gue yang ngurusin. Jadi gue itu jam 8 sampai jam 5 gue di perbankan. Pulang gue ngepackingin tuh. Ngepackingin, abis ngepackingin malam gue masih ngebalesin chat. Abis itu pagi sampai subuh kan, gue pagi udah berangkat lagi ke bank lagi. Kayak gitu siklusnya gue tuh. Berapa tahun tuh gitu? Hampir 2 tahun berarti gue. 2 tahun begitu? Hampir 2 tahun gue. Oke. Karena gue akhirnya 19 gue selesai dari perbankan. Kalau di perbankan tuh kontrak berapa tahun sih emangnya? Gue pendidikan setahun, setelah selesai pendidikan, kalau nggak salah 2 tahun lagi. 2 tahun? 2 tahun kontraknya. Kalau berhenti sebelumnya, kena penalti? Kena penalti. Kalau di perbankan gitu ya? Gede banget itu. Gue waktu itu kan kena, kayak berapa nih kenanya? Ratusan juta gitu kan. Wow, gede banget. Takut banget gue kan. Udah gue selesaiin deh. Ya gue menyelesaikan tanggung jawab gue dan segala macam gitu. Iya. Tetap gue maksudnya untuk kerja gue tetap berprestasi, mewakili dan segala macam itu tetap gue. Gitu. Jadi berarti dari apa? Bikin jual whey protein, habis itu shirataki, habis itu apa lagi? Habis itu masuk lagi chia seed. Ya kan tahu kan chia seed kan. Dulu belum terlalu ngehits nih. Amat tahu lagi nggak yang namanya Himalayan Salt? Tahu. Nah, pasti kan tahu nih. Nah, dulu gue masuk tuh. Jadi masuk, abis itu chia seed tuh karena permintaan. Jadi konsumen tuh selalu tanya, ada ini nggak? Baru gue cari. Ada ini nggak? Gue cari. Begitu ada gue kabarin. Kayak gitu kan ke konsumennya. Udah akhirnya makin bludak ditambah COVID. Makin ngehits. COVID, ya kan? Makin ngehits. Nah di sini gue udah mulai mikir, ini nggak bisa nih, karena diet keto udah mulai turun. Nah akhirnya brand Green Ara ini jadi sebuah toko. Jadi tokonya bikin di mana?
Jadi brand toko di positioningnya itu di brand toko jadinya. Di online atau di offline? Online okay. dulu. Ya kan? Jadi brand toko, habis jadi brand toko, gue mulai cari produk-produk health food. Gue mulai komplitin tuh. Oke. Gue cari madu, gue cari bumbu, gue cari banyak lah biskuit, sampai baby gue cari. Waktu itu gue sempet sama brand-brand biskuit bayi. Gitu. Oke. Gue kumpulin semua. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Ini repack atau jualin aja atau bikin brand sendiri atau gimana? Jadi distributornya. Distributornya. Berarti tetap mempertahankan brand mereka. Ya. Oke. Jadi gue ibaratnya gue kayak brand-brand minimarket lah jadinya kan ya. Tapi ada produk banyak nih. Nah, 50% produk Green Ara, 50% lagi produk yang gue campur. Produk luar. Waktu itu gue punya sekitar 2.200 SKU. 2.200 SKU. Itu semua produk makanan sehat. Wow. Gue kumpulin kan, gue cari UMKM kita tuh kan hebat-hebat. Iya. Ada yang punya abon, gue masih ingat abon tempe, abon. Itu menarik menurut gue. Itu titipin ke gue. Karena kan kita besar di online, tapi mereka nggak bisa jual. Mereka bingung nih. Akhirnya gue terima. Ada kaldu, ada apa, ada pokok terima semua tuh. Nah, gue 2.200 SKU. Itu gudang segede apa berarti kalau gitu? Dulu gue cuma satu rumah. Di rumah tuh semuanya ya? Satu rumah 2 lantai. Satu rumah 2 lantai, taruh semua gudang di sana. Gue tidur campur sama barang. Iya, luar biasa perjuangannya. Itu udah nikah belum tuh? Udah nikah. Udah nikah. Nah, pas udah rame itu baru bos gue akhirnya minta izin selesai. Gue boleh nggak selesai? Gue bilang, ya nggak apa-apa sih. Ternyata waktu dia masuk nggak kuat untuk handling sendiri. Karena kan gue sibuk di perbankan Mas Yan. Akhirnya gue sibuk di perbankan. Gue juga bingung kan. Gue mau lepas ini kan soalnya udah enak nih di perbankannya kan. Kayak fixed income gitu kan. Iya. Akhirnya yaudah gue beraniin deh. Ternyata waktu gue masuk dua-dua sama spouse gue, ternyata terbang. Rezeki pernikahan. Iya, gue mikirnya juga udah gitu sih, kayaknya rezeki nih udah. Gue terbang, omset terbang kan. Ya dari situ gue baru ada dana spare. Akhirnya kita mulai mikir, yuk kita cari tempat usaha lah yang ada proper gitu. Iya. Karena waktu itu di rumah susah. Udah sumpek lah. Sumpek dan susah nyari. Kita nyari tim susah. Dia datang, di rumah. Di rumah. Oke. Itu susah. Jadinya akhirnya kita cari tempat proper dikit deh. Terus sampai sekarang 2.200 produk. Sekarang gue punya 300 produk. Tadi dari 2.200? 2.200 gue kurasi terus. Dikurangin lagi. Oh, mana yang jalan, mana yang enggak. 2022 gue udah mulai bawa Green Ara bukan jadi sebuah brand toko lagi. Tapi gue jadiin sebagai brand produsen health food. Oh, berarti lo buang-buangin tuh semua produk-produk itu. Hanya produk lo aja yang ada? Iya, gue stopin semua. Oh, gitu. Karena after COVID, itu gue lihat banyak brand-brand yang udah mulai masuk semua. Masuk turun langsung kan. Iya. Yang biasanya B2B jadi B2C dia. Benar. Karena gampang kan. Dengan ada TikTok dan segala macam, mereka masuk semua tuh. Nah, di situ gue udah mulai lihat kayak ada kendala nih. Oh, gue stok barang, stoknya mulai lambat keluarnya. Ya, karena mereka juga jual juga kan. Ya, jadi di situ gue melihat bahwa ya memang udah saatnya nih. Akhirnya gue stopin tuh. Gue habisin obralin, gue pindah ke produknya Green Ara semua. Tapi ada nggak sih misalkan gini, lo jual produk orang, terus itu laku, tapi kan lo harus stop kan nih. Yaudah lo bikin juga tuh produk gitu misalkan. So far nggak ada. Nggak ada. Tapi kan itu kan yang dilakukan oleh supermarket tertentu kan, seperti kayaknya hampir semuanya lah, you name it, mau Indomaret, Alfamart, atau apapun itu. Mereka juga gitu kan. Sekarang lu masuk, ada gula merek mereka, ada air minum mereka. Mereka. Padahal waktu awal mungkin nggak ada tuh semuanya. Menurut lo gimana? Sah-sah aja nggak sih brand ngelakuin seperti itu? Menurut gue sih sah-sah aja ya. Tapi secara etika mungkin? Ya baik lagi ya. Gue kan, katakanlah gue pernah ada kerjasama sama brand cookies lah ya. Iya. Gue nggak bikin cookiesnya, meskipun gue bisa bikin. Iya, itu maksud gue itu. Karena menurut gue gini, brand itu
mereka udah gini, kalau kita mau lawan brand yang punya positioningnya udah kuat, buat apa? Menurut gue ya, kita yang jadi kerja keras kan jadinya. Kenapa kita nggak cari uniqueness? Kita punya brand sendiri. Kita mau lari kemana? Itu kayak gue misalnya sekarang kalau dibilang tagline adalah 1 juta review gitu ya. Sebenarnya tagline gue yang sekarang adalah health food dengan definisi bebas dari 4P. Apa aja tuh? Pengawet, perasa, pewarna, pemanis buatan. Nggak boleh ada itu semua. Nggak boleh. Jadi ibaratnya audiens kan jadi tahu nih, oh ternyata Green Area itu adalah health food yang seperti ini. Karena kan health food banyak banget ya sekarang ya. Bisa dibilang kayak gluten free dibilang health food, ya kan. Low sugar dibilang health food, gitu kan. High vitamin C health food, kayak gitu kan. Jadi banyak banget persepsinya, jadi bingung kan audiens kan. Nah dari sana ya gue istilahnya mengkotakkan si Green Area ini dengan 4P itu. Kalau untuk definisi menurut lo sebenarnya healthy product itu sebenarnya benar gimana sih menurut lo? Itu terbebas dari 4P. Pasti 4P itu. Ya. Apa tadi? Perasa, pengawet, pewarna, pemanis buatan. Kalau kayak itu MSG misalkan. MSG itu pro kontra ya kalau gue lihat ya. Itu pro kontra. Enggak, menurut pribadi aja. Itu termasuk kalau barang ada itu healthy atau tidak? Enggak. Tidak healthy. Oke. Terus berarti itu masuk ke 4P yang tadi nggak? Masuk ya? Di bagian mananya tuh? Perasa. Oke, nangkap. Lu masuknya ke perasa dari gue ya. Menurut gue ya. Sintetis kali ya. Iya. Karena kan habis kita makan MSG itu kan beda kan. Makanan nggak dikasih MSG sama MSG biasa beda kan. Iya. Artinya ada penambahan kan. Secara nggak langsung yang bikin akhirnya enak nih. Oke, walaupun ini tadi again ya kita pro kontra, nanti mungkin Menurut komennya gue tapi pro pribadi ya. Jadi gua. tolong jangan disalahkan. Ya betul. Tapi ya sah-sah aja. Maksudnya kan dari lembaga kesehatan kita juga boleh-boleh aja kan. Boleh. Ya, asal konsumsi memang kita tahu batasannya. Iya. Dan dari sisi perizinan sebenarnya juga akan berbeda tuh. Kan kalau BTP kan masuknya harus BPOM, tapi kalau tidak ada BTP masih boleh PIRT. Betul. Untuk kategori tertentu ya, kayak minuman yang nggak bisa. Emang ada minuman kasih micin? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Gula kebanyakan. Ide bagus tuh. Bikin minuman aneh kan. Es krim rasa Indomie kan ada kan. Dulu sempat ada apa tuh? Yang apa? Itu ya snack ya, rasa Indomie ya. Iya, kalau snack masih wajar kan. Apa gitu. Tapi kalau es krim aneh juga ya. Aneh kan. Terus ada apa es krim lah segala macam gitu. I think itu cuma buat sesaat aja sih. Gak bakal yang viral doang lah ya. Gak bakal yang sustain sih enggak sih. Iya. Terus kalau gitu di Green Area sekarang setelah dari 22.000 apa 2.200 sorry? 2.200 jadi 300. Jadi 300. Nah sekarang di 300 ini tuh kalau dikelompokkan kategorinya apa aja? Total kemarin gua last update itu sekitar ada 10 kategori. Apa aja tuh? Snacks udah pasti. Terus ada flour, tepung. Ada butter. Butter ada ya? Butter ada. Gue nggak sempat lihat tuh. Butter. Nuts. Kacang-kacangan. Ini yang raw ya? Seeds. Roasted mau raw ada semua. Nuts, seed, breakfast. Oil ada ya? Oil gue masih satu sih VCO, yang sehat nih. Nextnya mau tambah juga sih. Kalau kayak sunflower oil, avocado oil kayak gitu itu termasuk sehat atau enggak? Dulu gue sempet jual pada waktu gue masih sebagai brand toko. Oke. Ada sunflower oil, canola oil dan segala macam tuh. Gue sempat. Tapi semakin kesini gue lihat, gue baca riset dan segala macam, ternyata efeknya nggak oke. Jadi seed oil kurang. Iya, nggak oke-nya pada saat adanya proses frying sebenarnya. Itu ada zat-zat yang gue mungkin kurang tahu ya secara ilmiahnya itu yang mereaksi ke makanannya jadinya. Oke. Si zat-zatnya ini. Berarti kalau dia raw kayak cold press gitu masih oke nggak ya kira-kira? Gue belum pernah coba yang cold press. Gitu ya. Gue punya mesinnya soalnya. Serius. Jadi gue tapi masih kapasitas kecil sih. Jadi gue bikin sendiri biji anything lah, wijen, kacang tanah. Nanti keluar tuh minyaknya gitu kan. Jadi tahini ya? Tahini beda lagi. Kalau tahini tuh gue juga ada tahini sih. Gue jual tahini. Kita ada brand namanya Tahinix. Kita supply ke restoran ramen. Wow. Gitu, jadi kayak ada beberapa klien ramen, terus ada flight penerbangan itu kita jual tahini, kita namanya brandnya Tahinix. Cuman emang nggak terlalu dipromosikan gimana karena kita lebih ngincar B2B karena B2B gede pakainya. Jadi kayak restoran ramen tuh bisa kayak 1 ton sebulan. Satu restoran loh.
Satu restoran gitu. Jadi kita bikin sendiri. Kita ada mesin, kita impor semua dari Turki. Kita bikin sendiri. Baik lagi ke oil tadi ya. Jadi kayak misalkan wijen gitu masuk, keluar ampas, terus keluar minyaknya tuh. Pisah gitu ya? Langsung pisah. Tapi si ampasnya itu udah nggak bisa diproses lagi. Karena kalau kita ekstrak, keluarin oilnya, ya ampasnya lu mau diapain udah bingung nih. Iya. Rasanya udah hilang nih, udah ke oil semua gitu. Bikin pistachio oil dan lain-lain. Ada alatnya. Keren, gitu. Keren. Tapi lo sendiri nih produksi sendiri atau repack sebenarnya kalau saat ini? Contoh ini deh, kita ngomong ini, milk apa nih? Dark Choco Almond. Itu produksi sendiri atau repack? Gue dari awal produksi semua sendiri. Semua produksi sendiri? Risetnya siapa nih? Ada tim gue. R&D gue ada. Oh, ada riset. Ada, jadi ada. Mereka bikin, Pak coba ini, udah enak belum kayak gitu? Iya, benar. Oke. Ya, biasanya mereka bikin atas dasar gue bisa kasih masukan, marketing gue bisa kasih masukan. Kira-kira apa nih di market yang oke nih yang bisa masuk. Karena kita punya visi itu, kita harus sediain produk sehat, tapi yang enak, yang bervariasi, dan berkualitas. Nice. Di sana. Dari sekian banyak varian, ada ini nggak namanya kalau di itu A/B split atau A/B testing. Jadi kalau misalkan, kita coba nih rasa ini, oh ternyata yang ini nggak jalan, ya udah nggak usah misalkan. Ada kayak gitu ya. Ada. Boleh cerita sedikit nggak? Contohnya apa gitu? Produk yang maksudnya kita pernah develop ya? Iya, develop terus mungkin beberapa varian, ternyata yang jalan varian ini, yang ini enggak gitu. Ada. Gue waktu itu pernah produksi strawberry jam. Strawberry? Jam, selai. Jadi waktu itu kita sempat produksi selai, tahu lagi bumbu-bumbu, tapi bukan spesifiknya ke bumbu yang cair ya. Iya. Teriyaki. Oh, oke. Jadi orang tinggal tuang. Iya. Salad, dressing salad. Iya. Kita sempat produksi, tapi ternyata nggak works. Why? Mungkin menurut gue ya, audiens melihat kita udah bukan di ranahnya sana. Jadi kurang percaya gitu ya? Iya. Dan visibilitasnya kan kurang bagus. Si produk yang baru ini. Gitu. Jadi audiens melihat kita tuh udah pertama kali gue tahu adalah audiens tuh melihat kita sebagai toko bahan pokok. Tapi kan dengan upaya rebranding atau dengan pengurangan dari sekian banyak itu jadi sedikit, itu ada kendala nggak selama masa transisi itu? Oh pasti. Apa aja tuh kendalanya? Banyak. Ya kita jadi dulunya kita bisa sekali konsumen beli sama kita itu bisa misalnya 5 item. Oh. Kan pasti pengurang. Betul. Yang dulu dia lihat, aku mau beli ini, sekalian deh gue beli madu deh. Gue sekalian beli ini deh, gue sekalian beli ini. Sekarang dia lihat kita, yaudah gue beli ini aja deh. Yang ini nanti gue beli tempat lain. Ongkirnya jadi double ya? Double. Nah dari situ ya pasti kita kan ada namanya penurunan omset juga ya. Pasti ya, omset penurunan revenue dan segala macam. Oh, ngaruh ke situ ya? Ngaruh pasti. Tapi as branding sendiri? As branding lebih bagus. Lebih bagus? Karena kita lebih fokus. Kebayang. Gak nyebar, gak wide. Kita jadinya lebih deep kan. Lah, tadi kalau awalnya satu rumah, ada banyak produk as gudang lah ya. Iya. Nah, terus sekarang tempat yang baru nih jadi tempat gudang atau tempat produksi? Tempat gue yang pertama kali kita pakai itu jadi warehouse gue. Jadi gudangnya? Gudang gue sekarang. Nah, yang baru, ya. Yang baru jadi produksi. Oke. By the way dulu gue tuh pas waktu mulai yang di rumah itu gue sewa. Rumah sewa nih? Rumah sewa. Okay. Sewa habis. Gue pindah jadi satu tempat doang kan. Satu tempat yang gue udah beli. Nah itu sekarang jadi warehouse gue. Terus kalau kayak apa sih produksi gini tuh perizinannya apa sih? Kalau boleh tahu yang udah dikantongin apa aja nih? Halal udah. Untuk 300 produk itu? Halal udah. Halal mungkin sih 80% ya udah. 80% ya? 80% udah. Karena kan ada penambahan lagi. Penambahan lagi kan gitu. Nanti kita bahas tuh hal-hal yang menurut gua bisa dirubah di Indonesia khususnya terkait perizinan halal. Oh iya. Karena pengusaha-pengusaha yang kayak kita gini yang punya produk banyak itu jadinya terbatas, jadi kaku. Ketika dia kita gampang untuk launching sebuah produk atau bikin produk baru, tapi ujung-ujungnya akan tertahan dari sisi halalnya itu. Setuju gue. Bener ya? Setuju. Bener ya? Termasuk izin edar ya? Izin edar. Iya, menurut gue setuju itu. Izin edar mungkin menurut gue masih agak lebih cepat ketimbang halal. Halal itu kan otomatis kalau lu bikin banyak, lu pasti nabung kan? Iya. Sekaligus lah daripada ini, oke lah 50, 100 gitu kan. Sekali audit datang. Nggak mungkin satu.
Itu harus dirombak menurut gue di Indonesia. Iya. Harus ada solusi. Setuju gue. Biar UKM, perusahaan manapun bisa lebih kreatif, bisa lebih cepat membuat produk baru. Masa harus nunggu halal 3 bulan atau entah berapa bulan? Halal itu gue hampir 2 tahun. Prosesnya? Sampai akhirnya datang orang halal. Man, itu ngurus sendiri apa pakai calo? Ngurus sendiri gue. Ngurus sendiri. Apa sih yang bikin lama? Satu, gue masih belum tahu pada saat gue harus ngurus halal, ternyata harus ada Ivanka. Sorry, bukan Ivanka. Sertifikasi daripada si tim gue, di mana agamanya harus Islam. Semuanya? Perwakilan. Gue nggak tahu tuh. Gue sebagai pengusaha nih, baru mulai kan. Gue udah datang lah, gue ngelamar gitu kan. Maksudnya halal gitu kan. Ternyata nggak bisa, karena KTP gue Buddha. Lu tahun berapa sih nih ngurus itu begitu? Gue tuh baru halal 2022 kalau nggak salah. Coba deh, maksudnya mungkin harus ada klarifikasi ya dari pihak BPJPH atau MUI itu. Apakah betul orang non-muslim itu nggak bisa punya usaha, maksudnya nggak bisa punya halal? Iya, apakah pengusaha non-muslim itu nggak bisa dapat sertifikat halal kalau dia nggak punya karyawan atau apapun yang non-muslim, yang muslim? Yang muslim ya? Iya, itu kan pertimbangannya apa gitu? Gue lupa ya satu sertifikat namanya apa. Jadi ibaratnya kalau kita mau IRT, kita harus punya ngantongin izinnya kan, sertifikatnya kan. PIRT kan? PIRT-nya. Iya betul, gue ingat tuh. Halal juga harus ada yang punya sertifikatnya itu. Orang yang disertifikasi. Tujuannya biasanya ya kepala pabrik, supervisor. Tujuannya untuk dia bisa ngawasin juga. Memastikan gitu. Nah itu kejadian di tempat gue nggak tahu tuh. Sampai akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama orang, gue dikasih tahu udah ada belum yang sertifikat. Nah di situ gue baru tahu pantasan gue tuh nggak pernah di approve gitu loh, didiemin karena gue nggak tahu prosedurnya. Tapi gue juga nggak tahu nih informasi dapat dari mana gitu. Maksudnya si halal ini gue bisa dapat informasi dari mana? Jakarta bukan KTP? Gue Jakarta berbulan tahun 2000. Waktu ngajuin halal itu Jakarta bukan? Udah Jakarta. Karena kalau lo Jakarta harusnya yang lo samperin tuh kecamatan. Jadi lo ke kecamatan itu lo ngajuin ke Jackpreneur atau lo ngajuin ke PPK UKM. Itu lo bukan dibantu lagi, lo bisa dapat gratis. Iya. Gitu. Ya kan lo nggak tahu dulu kan. Itu bisa gitu. Tapi nggak 300 produk lo dapat gratis ya. Yang gratis itu cuma 10. Sisanya lo akan bayar. Seperti itu. Ini yang menurut gua again ya, di Indonesia tuh harus bisa dirubah terkait seperti ini gitu. Jadi masalah transparansi, perizinan, jangan sampai nanti ujung-ujungnya dibilang ya kan kita udah sosialisasi di website misalkan atau di sosial media gitu kan. Kayaknya kayak gitu ya harusnya lebih jelas lagi, karena ini yang terkendala itu nggak cuma satu orang nih. Udah banyak gitu kan, ada beberapa event kemarin juga pengusaha ada yang datang ke sini juga sama ngomongnya gitu. Dia punya kendala. Dia non muslim, dia bilang non muslim nggak bisa dapat halal. Itu masa sih kayak gitu? Iya. Ya itu ya kendalanya. Jadi kalau bisa harus dirubah. Ya itu sadly gitu sih ya, harus dirubah tuh. Terus akhirnya ngurus dapat nih halal nih sekarang. Dapat, gue 2022 gue dapat halal. Gue dapat halal. Tuh gue bersyukur tuh. Akhirnya gue setelah gue punya brand ini 2022 gue punya halal. Gue bersyukur. Dan kebetulan yang pegang gue itu PIC-nya ya. PIC-nya bagus banget. Yang dari mana nih? MUI? Iya, sebelum BPJPH. Jadi gue masih MUI. logonya itu. Iya, nah, setelah gue udah berjalan, ada perubahan kan? Iya, jadi gambar wayang apa-apalah itu. Aduh, gue bilang nomor gue masih LP POM. Oke. Ya udah, akhirnya gue cari-cari informasi, ternyata masih boleh dipakai kan? Masih boleh kan, sampai habis kan? Ya udah, gue pakai dulu deh sekarang LP POM. Iya, nanti perpanjangan aja. Iya. Nah, tapi kan waktu awal ngurus tuh berapa ratus produk tuh yang pertama kali halalnya? Kan yang gratis 10. Oh, yang gratis 10. Iya, Oke. Gue 10 dulu masuk. Itu 10 berarti dari mana? PPK UKM atau dari Jackpreneur? Jackpreneur. Dari Jackpreneur. Oke, berarti dari Jackpreneur udah 10. Terus sisanya berarti belum nih? Iya. Atau lo ngajuin lagi? 10-nya udah selesai. Gue baru sisanya batch kedua. Itu yang langsung banyak tuh. Nah, itu kan batch keduanya iya, itu. Langsung ratusan tuh. Benar. Daftar tuh. Iya, meetingnya sampai berapa jam gak selesai. Iya. Karena kan satu-satu dibacain. Gue 2 hari kayaknya waktu itu deh. Gitu kan. Wah, gue bilang. Online ya waktu itu ya? Online ya. Tapi sempat udah visit. Udah visit dulu, habis itu dia tinggal verified-nya online. Oke. Terus keluar tuh berapa ratus itu. Wah. Nah, lu ada research produk baru dong? Ya. Pas research produk baru, daftar lagi.
Udah dulu. Oh, udah dulu. Udah dulu. Oke. Gue kumpulin lagi itu semua batch ketiga. Nah, ya itu. Iya. Sama kita persis kayak begitu. Jadi tuh kita kelamaan. Lama. Jadi kita nggak kreatif. Kita harus ngumpulin karena selama itu seribet itu, susah itu. Itu untuk si pengurusan halal itu. Menurut gue kendala itu ada di nanti pada saat kita mau penjualan. Menurut gue. Karena nggak boleh jualan. Boleh jualan. Tapi kan kita udah keburu desain. Oke. Nah pada saat kita dapat halalnya, kita desain ulang lagi jadinya. Oh iya, betul. Itu menurut gue kayak takes time banget. Karena kan desain yang kita bikin udah harusnya long lasting kan. Gitu. Kecuali ada perubahan brand dan segala macam gitu kan. Nah ini menurut gue itu yang kendala sih menurut gue. Ngerti. Jadi ya hopefully ya negara kita juga kan terus berkembang, terus berubah gitu ya dari sisi perizinan. Kalau dulu dibanding sekarang sudah jauh sekali perubahannya. Tapi kita nggak boleh puas. Kita tetap harus nge-push gimana caranya dari sisi pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait bisa terus berbenah jadi lebih baik. Nah, ini yang kita rasakan sebagai pengusaha, khususnya yang punya produk banyak, gitu, yang gampang mengeluarkan produk. Kalau kayak gue gini kan, bumbu kan gampang. Gue tinggal research, dapat formulasinya, bang, jadi selesai gitu kan. Ya mungkin kayak lu juga juga gampang gitu kan, udah nambahin varian rasa gitu kan. Masa harus nunggu sampai berbulan-bulan untuk itu keluar? Harusnya ada something yang bisa dilakukan. Mungkin kayak ada cara khusus yang kita bisa nge-submit nambah satu-satu. Kalau PIRT sekarang udah enak. Udah enak. Atau OSS itu kan. Betul. SPP POM itu. Nambah langsung keluar. Langsung dapat. Betul. Itu menurut gue berguna banget. Betul. Gue tahun 2000, waktu gue mulai, gue 2020 gue baru ngurus. Gue kayak orang yang buta arah. Gue nggak tahu, gue bukan dari lulusan pangan, gue buta apa, gue nggak tahu. Terus gue dilarinya ke Kementerian Pertanian. Kemtan. Oh, lu dilarinya ke Kemtan? Karena barang gue dianggapnya fresh masihan kan. PSAT, Pangan Segar Satu Tumbuhan. Akhirnya gue daftar ke Kemtan. Satu produk, 7 atau 10 produk gue daftarin di Kemtan. Gue habis 30 juta. Man, gila. Itu apa? Labnya. Jadi gue harus diikutin lab ini ya Pak, lab ini. Gue ikut tuh. Kemtan. Dan lo udah 300 produk. Mabok loh. Gue udah mikir, gue kayaknya nggak bisa. Kalau misalnya ini gue mau habis berapa untuk gini doang. Skala gue belum yang besar, gue masih kecil. Betul. Akhirnya gue cari. Nah gue bersyukurnya pada saat pandemi itu kayaknya ada akselerasi OSS-nya dipermudah kan. Akhirnya gue coba, udah bisa keluar. Akhirnya gue regis ke PIRT. Jadi bisa PIRT. Yang mana nih? Yang snack ini? Yang snack. Iya, tapi kan yang kayak tadi tuh chia seed gue masih Kemtan. Itu nggak bisa PIRT, bro. Kemtan. Iya, jadi lo itu udah benar gitu kan. Jadi buat yang nggak tahu juga, peraturan itu sekarang berubah. Dulu yang biji-bijian, rempah dan lain-lain itu bisa PIRT. Sekarang udah nggak bisa, harus Kemtan. Sekarang bayangin coba misalkan pengusaha-pengusaha yang kayak kita gitu ya, yang emang mainnya mungkin PSAT tadi ya. Kalau satu produk harus bayar sekian juta untuk uji lab, padahal kan itu gampang untuk kita menjual, ya kan? Mau habis berapa? Iya. Nggak bisa jualan ujung-ujungnya. Harus ada yang berubah di sini. Harus ada yang berubah. Benar, gue setuju sih. Gitu. Jadi kita nggak bisa kayak gini. Jadinya nggak bisa jualan dong. Iya. Gitu. Ada lagi dibilang tuh ini. Kalau yang apalagi yang dari luar negeri. PSAT PL ya, produk luar kalau nggak salah. Itu kan si importirnya itu banyak yang nggak punya ngurus Kemtan. Waktu gua awal gitu. Iya kan? Nggak ngurus, akhirnya kita kena jadinya. Iya, tapi kita sekarang sudah ngurus. Sekarang udah importir harus ada Kemtan. Masih banyak bro yang belum. Banyak gua rasa yang iya belum. Sih, karena kan masih susah lah ngurus yang perizinannya kan. Itu dia gitu. Jadi ini kendala-kendala ini nih yang rempong. Akhirnya gini, kita daripada jual raw ingredient PSAT, mending kita jual jadi produk olahan. Betul. Kalau produk olahan tuh masih bisa ke Bepom. Iya. Bepom masih gampang, masih kayak ya udah bahan-bahannya apa bla bla bla, masih via OSS bisa tuh. Bepom masih lebih gampang. Kita jadi curhat ya dari tadi ya. Iya. Wah, mudah-mudahan podcast ini didengar sama pemerintah dan pihak terkait dan bisa ada perubahan. Mantap. Mudah-mudahan. Amin. Wih, co-founder berapa orang bro? 2 lah, gue sama istri gue. Komit tuh ya dari awal ya? Komit Tapi ide awal siapa nih? Lo atau istri? Yang health conscious gue. Awal pertama itu, akhirnya ketemu istri, gabung ya udah bareng-bareng gitu ya? Opportunity istri gue.
Dia ngapain maksudnya? Kan kita pasangan biasa sering melengkapi ya. Iya. Istri gue lebih ke opportunity ya. Dia bisa baca, lihat nih, ini ada opportunity apa ya? Oh gitu. Gitu, dia bisa ambil. Kalau gue secara ini mau direction-nya kemana ya? Jadi nggak cuma ambil opportunity, karena kalau ambil opportunity jadi dia bahaya kan. Bisa aja kan, misalnya Green Ara nih ngambil produk yang misalnya nggak sehat, bisa kan? Tapi jadi direction jadi melengkung. Nah jadi di situ gue lihat bahwa oke lah, kita main di ranah health aja, health food aja udah. Oke. Bro, ada satu pertanyaan, ini sedikit sensitif tapi lagi rame nih. Apa tuh? Nah, katanya kalau pengusaha, khususnya suami istri, itu harus ada bikin perjanjian pisah harta. Gue sudah melakukan. Sudah melakukan. Oh, sebelum nikah atau sesudah nikah? Tapi tujuannya untuk bikin badan usaha. Oke. Gitu. Tujuan untuk bikin badan usaha, tapi karena sebagai formalitas, maksudnya bukan karena ada apa-apa ya. Mudah-mudahan nih ya istri gue tolong dengerin ya. Jadi jangan dipikir gue mau ngadal-ngadalin gitu kan. Memang tujuannya untuk seperti itu. Syaratnya. Betul. Jadi kita kalau misalkan mau bikin PT atau bikin CV, pisah harta biar dua-duanya bisa jadi. Karena kalau nggak harus ada orang lain kan. Betul. Nah, betul. Dengerin ya. Oke. Karena gue baru tahu ini pas sekarang-sekarang ini gitu kan. Jadi gue bilang kita harus pisah harta nih biar bisa begini. Kalau nggak gue jadi masukin nyokap gue ke PT, which is aduh repot lah ya, ibu udah umur berapa harus diajak ke sini tanda tangan tuh repotnya. Kalau kita berdua kan ya udah simple gitu kan. Jadi buat pengusaha kira-kira rekomen nggak untuk mereka untuk pisah harta selain alasan yang tadi? Tergantung komitmen daripada si pengusaha itu ya. Komitmen, kepercayaan bisa nggak saling pegang gitu. Oke. Kalau nggak bisa, menurut gue sih sah-sah aja ya pisah harta ya. Menurut gue ya. Karena kan mereka usaha mulai barengan. Ya of course pasti ya harus ada. Kalau misalnya selesai pun ya harus selesai dengan baik dong dan secara adil gitu menurut gue ya. Iya. Jadi kalau di gue sendiri dari pengalaman gue sih bukan tipikal orang yang harta gitu, enggak sih. Meskipun kita ya hidup butuh harta kan. Tapi maksudnya gue bukan yang ya nggak apa-apa, maksudnya gue nggak pernah ada kepikiran ke sana sih sebenarnya. Gampangnya gitu. Sampai harus pisah lah dan segala macam. Tidak ada gitu loh. Memikirkan atau tidak meniatkan sama sekali. Ya siapalah yang kita udah komit kok. Betul. Iya kan kita udah komit, kita udah nikah ya udah pegang, mau apapun yang terjadi fluktuatif hidupnya ya memang itu kan yang kita harus hadapin gitu. Tapi kita lebih dari sisi pengusaha, kita mempersiapkan hal-hal tertentu gitu. That's why kenapa kita lakuin itu. Jadi buat teman-teman pengusaha khusus suami istri better melakukan pisah harta. Gitu. Nanti mungkin ada podcast ya biar kita nggak kemana-mana tambahan informasi aja. Oke, karyawan berapa orang sekarang bro? 30-an. 30 orang, produksi, gudang, operasional atau apa? Semua. Tim gua 30-an. Berapa persen tuh kalau boleh tahu? Plot-plotnya gitu. Misalnya paling banyak di produksi atau paling banyak di adminnya. Sekarang gua banyak di produksi. Jadi mereka bikin snack-snack ini semua ya? Karena gua pentingin ke quality. Oke. Jadi gua pikir harus lebih banyak tim gua di sana untuk benar-benar checking quality-nya. Berarti QC-nya ada banyak? QC gue per masing-masing orang adalah QC gue. Man. Jadi mereka yang produksi nggak boleh langsung bypass, tapi harus benar-benar QC. Lu cek sekalian di sana. Wow. Oke, kayaknya gue harus belajar juga nih. Gue QC-nya kurang orang berarti kalau kayak gitu. Kita QC ada, cuman nggak yang kayak sebanyak lu kayaknya deh. Iya. Maksud gue gini, per masing-masing divisi kali ya. Per masing-masing orang bertanggung jawab juga terhadap QC. Oh, oke. Maksudnya QC produk ya, QC produk quality-nya gitu. Oke, kalau untuk kayak packing, gudang gitu berapa orang tuh dari yang 30 itu? Nggak terlalu banyak ya gue ya. Mungkin sekitar 6 orangan. Jadi setiap hari 6 orang itu packing gitu ya? Iya, 6 orangan. Wow. Gabungan sama admin ya. Terus ngatur orang sebanyak itu gimana caranya? Ya, kita harus pinter-pinter delegasi ya. Delegasi ke siapa yang memang pantas ya dan bisa gitu. Kita sebagai pemimpin harus tahu potensial masing-masing kan gitu. Jadi ya gue lihat siapa yang bisa dan bisa dipercaya, ya itu yang gue akan placement ke sana gitu. Tapi mostly mereka karena kayak di konteksnya di operasional gue, mereka udah ikut lama, jadi mereka udah tahu. Itu mereka udah tahu. Dan yang paling penting menumbuhkan rasa kepemilikan sih, itu yang menurut gue penting ya. Iya, kalau nggak ngerasa itu jadi kayak ya udah benar-benar ada kayak apa HRD khusus gitu atau HRD ada satu orang.
itu udah lah urusin lah ini semua orang gitu kan. Iya, tapi tetap dalam monitoring gue ya maksudnya. Ya. Tapi tetap dia yang kalau ada problem, ada apa, dia harus turun tangan untuk menyelesaikan itu. Nah, jadi sehari-hari lo sama istri ngebagi tugasnya gimana? Istri gue di finance. Dari finance, develop produk itu istri gue. Oke. Jadi kalau gue lebih ke marketing, gue operation, gue production. Nggak pernah ada apa sih? Apa ya kayak debat atau apa gitu? Ada lah. Pasti ada. Pasti ada. Apalagi suami istri gitu. Tapi kan kita percaya apa enggak gitu kan? Kalau masalah misalnya pernah nggak ada yang salah? Pernah pasti. Pernah. Misalnya gue pernah pada waktu jual produk di e-commerce harganya salah. Oke. Tahu-tahu pesan banyak. Wah gitu kan. Tapi gue bersyukur karena tim gue kan aware nih. Jadi tim gue ngasih tahu. Ini tiba-tiba kok ada pesanan ini nggak wajar nih. Pas kita cek harganya nolnya kurang 1. Oh, pantas. Soalnya gue nggak bisa salahin. Siapa yang salah tuh? Nggak ada yang bisa salahin. Nggak, maksudnya yang salah ngeset admin biasanya atau istri? Admin. Nah, tapi kita kan nggak bisa nyalahin ya. Yang kita bisa lakuin evaluasi kan. Tapi kan sudah menyebabkan kerugian istilahnya. Ya pembelajaran. Menurut gue itu pembelajaran sih. Apa abis itu jadi sebelum set harga harus dicek dulu misalkan sama siapa? Akhirnya jadi double check sekarang. Double check. Gara-gara kejadian itu. Iya. Jadi setiap kali mau setting harga promosi kita pasti udah cek 2 kali belum ya? Cek lagi. Kalau penyimpanan bahan baku sendiri dengan sebanyak itu ada treatment khusus nggak? Dingin ya biasanya. Ada suhu standar. Oh pakai. Jadi semua ruangan kulkas? Nggak kulkas ya. Kita belum kulkas. Belum yang kayak chiller gitu belum. Tapi kita ruangan yang kita memang khusus buat bahan baku. Terus kita nyalain tuh AC-nya 24 jam. Oh, lebih ke AC aja ya. AC. Tapi kita setting pakai termometer ya. Di situ. Terus kalau kayak hama gitu, tikus dan lain-lain gimana? Pasti ada. Biasanya semut ya. Kalau tikus jarang. Semut ya. Semut biasanya. Agak susah tuh dia. Harus diapain? Pakai pest control kah? Pest control. Atau kasih? Iya, biasanya kita pakai pest control. Setiap bulan datang. Kita panggil pest control, kita rutin datengin pest control. Tapi setelah ada pest control aman? Lumayan. Oh, berarti nggak 100%? Nggak sampai 100% sih. Menurut gue enggak ya. Berarti ganti pest control karena treatmentnya ada susah. Iya. Pas kita makanan, bahan baku, dia mau nyemprot apa nggak boleh. Benar. Terus kita mau, ada terbang. Nih, di barosku tuh gak ada baygon gitu. Nggak boleh. Gue jadi ini. Semprot serangga itu. Iya. Gue nggak boleh kan. Gitu, jadi lu nggak pakai tuh. Emang iya sih, karena kita juga pakai pest control, kita bilang ini dong ini nggak bisa pak, ini gitu kan ada aturannya kan. Produk paling laku apa di Green Ara? Ganti-ganti biasanya. Oh berubah. Apa based on trend? Based on trend. Atau mau lebaran kemarin, itu gue yang naik itu kayak raw material desiccated coconut buat kue. Karena mau lebaran. Pakai itu. Nanti tapi mostly yang rata-rata tiap hari itu oat biasanya di gua. Daily oat. Oat yang mana nih? Yang di belakang itu ya berarti ya? Ada lagi yang yang oat rawnya dia oat. Oh itu doang. Kalau ini kan udah di mix. Iya. Kayak Quaker oat gitu misalkan. Tapi ini pure-nya aja oat. Iya. Itu yang mostly tiap hari gua pasti ada. Keluar terus. Itu buat orang apa? Makan daily atau buat bayi atau buat apa? Tiap pagi orang makan. Pakai susu gitu? Iya, pakai yogurt, pakai buah-buahan. Nah, lu sebagai pengusaha sendiri nih, yang punya brand, apakah dikonsumsi setiap hari atau just jualan aja? Gue tiap hari konsumsi roll out. Setiap hari? Setiap pagi ya, setiap pagi. Okay. Either itu gue dalam versi yang kayak gini, either gue yang masih bake-bakean, gue bikin pancake, gue bikin tambahin sendiri, nuts sendiri. Either gue yang udah jadi, gue punya produk yang muesli, yang udah jadi, atau package sama muesberry gue punya nama tuh. Jadi yang satu fokusnya ke kacang sama biji-bijian, yang satu lagi fokusnya ke buah-buahan. Jadi lu tinggal pilih mau yang mana nih. Iya. Kalau buah-buahan ya bisa kayak antioksidan kan. Kalau yang kacang-kacangan lu high protein. Nomor 1 oat. Nomor kedua 2023 gue sempat launching produk. Pada saat itu ada kuaci ya. Kuaci. Sekarang banyak ya kuaci ya. Iya. Nah, gue bikin kuaci, gue nggak bawa nih. Gue ada kuaci yang gue bikin asin. Ternyata Indonesia suka asin nih. Gue bikin dalam bentuk asin. Kuaci apa? Bunga matahari? Biji bunga matahari. Tapi biasanya orang kupas tuh. Iya. Udah dikupasin. Yang ngupasin siapa? Ya ada pakai mesin. Dari sana udah kupasan gitu kan. Gue masukin itu dan sekarang udah penjualan lumayan. Sempat FYP di TikTok. Oh ya? Bikin video gitu? Iya berkali-kali itu banyak banget. Affiliate tuh langsung mendekat kan.
Oh, menarik nih kita bahas affiliate ya. Kalau dari strategi marketing dan penjualan sendiri, lebih fokus kemana sih? Marketplace apa? Iklan biasanya. Marketplace rutin iklan. Budget sehari bisa habis berapa atau bulanan deh untuk Tokped dan Shopee? Kurang lebih ya. Tokped Shopee ya. Sebulan 10 juta lah. Each 10-10? Nggak total gabungan. 5-5 berarti ya? Tergantung bisa kadang-kadang bisa 37, kadang-kadang bisa 46. Iya. Proporsinya lah ya. Proporsi, oke. Tergantung lagi nge-hits di mana. Tapi itu oke nggak? Maksudnya kadang di gua nggak tahu kenapa ya. Dulu banget itu bisa 10 kalinya misalkan. Sekarang tuh mungkin kayak 5 kalinya. Jadi iya. Benar ya, ada perubahan gitu ya? Bener. Kalau lu di lu Kata berapa? kuncinya mahal. Iya, naik bener, kata terus. kuncinya mahal. Kalau dulu kira-kira kenanya berapa tuh? Dulu banget. Dulu sampai sekarang. Berubahnya ke berapa tuh? Wah, dulu banget gue masih efektif banget. Berapa kalinya? 100.000 aja gue efektif banget dulu. Enggak, maksudnya misalkan lo spend 1 juta dapetnya berapa misalkan dari iklannya ya? ROI-nya ya. Iya, berapa kalinya biasanya? Ya. 8, 9 dapat sih. 8, oke. Berarti sama lah ya, kira-kira lebih dulu. Kalau sekarang bisa berapa? 6. Ya, segitu ya. Itu emang disetting sama marketplace-nya atau gimana ya? Biar kita spend budget iklan lebih banyak ya. Gua rasa sih ada lah pasti kesana. Pasti dong. Pasti kan, gua rasa sih juga ada lah. Karena marketplace itu kan dia harus ngebagi orderan juga. Iya. Jadi bukan berarti lo spend 100 juta lo abisin semua tuh kuenya, enggak. Dia harus bagi lagi sama yang lain. Dan juga ada sistem bid kan sekarang ya? Iya, bidding, benar. Itu menurut gue kayak, wah mahal banget. Dulu gue masih iklan tuh masih kayak 100 perak. Iya. Sekarang 3.000, 4.000 nih, serius. Benar, segituan. Satu klik 3.000, 4.000. Tapi lo ikutin nggak? Nggak. Tetap yang cara yang murah-murah aja. Iya, kita cari strategi yang gimana iklan tetap efektif, tapi tetap visibilitasnya masih ada. Lebih, kalau iklan di marketplace tuh lebih apa sih? Lebih emang ngincar penjualan atau just marketing Awareness aja? Ya. Awareness. Jadi kalau boncos nggak apa-apa? Ya itu udah anggap kayak yang penting nggak tenggelam kita di e-commerce orang cari. Oh. Tapi sebenarnya kalau conversion itu di e-commerce kan udah kuat banget conversionnya. Iya betul, karena emang orang intentnya udah buying kan di situ. Betul, conversionnya kencang banget pasti. Jadi tinggal pas dia klik cari muncul nggak kita. Bisa jadi pikirannya berubah nih. Dia mau cari si A jadinya si B karena munculnya B ya. Betul. Jadi awareness yang kita spread begitu dia masuk pasti udah kencang conversinya. Dan even kalau misalkan dia beli sekali dengan kita istilahnya spend budgetnya rugi misalkan, tapi kan dia repeat order nih misalkan, nah itu yang kita cari juga kan. Ada perhitungan kayak gitu nggak? Repeat order agak susah ya di mana? Di e-commerce ya. Oh ya, repeat order. Jadi maksudnya orang beli sekali nggak mau beli lagi atau gimana? Kita nggak bisa tracking. Oh nggak tahu, lebih ke nggak taunya. Nggak tahu. Kita nggak bisa tracking kan. Kalau di ads di tempat lain, katakanlah di Meta kan kita bisa retargeting lagi kan. Iya. Atas dasar data-data yang udah transaksi ini. Nah itu. Kalau di TikTok tadi affiliate kebanyakan, bukan ads TikToknya. Affiliate. Kalau boleh cerita nggak? A simple affiliate itu apa di TikTok? Affiliate itu sebenarnya ya kita kerjasama ya sama creator. Creator memasarin produknya kita dan dia dapat komisi daripada barang yang berhasil dia jual di produknya kita. Gitu. Kurang lebih sih sesimpel itu. Oke. Ya, teknisnya lumayan panjang. Maksudnya tuh kayak ada panel gitu atau gimana sih? Biasanya gini. Di TikTok sendiri ya, ini teknis ya. Di TikTok sendiri kan ada yang namanya program terbuka, ada yang namanya program bertarget. Tinggal kita mau pilih kan. Program terbuka itu adalah ketika creator bisa ngejualin produknya kita, itu dapatnya di program terbuka. Katakanlah gua set di angka 3%. Jadi siapapun yang ngejual produk Green Ara, dia akan dapat 3% daripada nominal transaksi. Tapi kita punya program yang namanya bertarget. Nah, bertarget biasanya kalau di gua khususin buat creator-creator yang gua mengapresiasi. Atas dasar mereka sering posting produk kita, mereka sering bikin konten live di bawah ini, gua masukin ke bertarget. Nah, di bertarget gua kasih yang komisinya berbeda. Bisa kayak 5%, 10%, 15%, kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah itu masih ada proses lagi kan, yang namanya sampel. Kirim sampel kan. Jadi si afiliator atau si creator ini dia request ke kita kan. Tapi kita perlu lihat juga si creator ini worth it nggak untuk kita kirim sampel. Oke, nggak semua di-approve. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat ketahuan GMV-nya dia berapa, 30 hari terakhir, terus fulfillment-nya dia gimana, pemenuhan dibikin nggak pas dia dikirim sampel, itu bisa ketahuan. Oke. Dan menurut gue yang secara teknis bagusnya di dashboard-nya adalah
di TikTok ya. Itu ketika kita udah kirim sampel dari pihak brand, itu si creator ini dipantau juga sama si TikTok. Ketika lo nggak bikin, lu dianggap kayak ada penalti gitu loh. Oke, kebayang. Itu yang gue tahu ya. Oke. Berarti kurang lebih sama Shopee affiliate kalau nggak salah. Sama. Main juga affiliate? Enggak. Enggak. Main. Kenapa? Komisi lebih besar. Oh. Kita kan lihat bukan komisi, administrasi. Administrasi, gratis ongkir dan segala macam itu kan kita kena biaya lagi kan. Betul. Terus affiliate. Jadi kalau di affiliate yang gue pernah dengar, kenapa gue stopin salah satu reasonnya, ini mungkin gue juga ada salah mungkin ya nanti ya. Kalau misalnya kita masuk ke produk di brand, kita udah tahu nih masuk ke brand di produk ya, kan biasanya ada video kecil yang main kan. Iya. Berarti nggak di aplikasi itu ada yang main tuh videonya. Itu kalau pas kita lagi live stream, ya bersyukur masuknya ke kita. Tapi kadang yang muncul kan videonya affiliate kan. Nah jadi kita kan ada double. Padahal orangnya udah masuk ke produknya kita. Funnelnya ini udah larinya ke kita. Oke. Tapi dia check outnya gara-gara affiliate. Dia lihat video itu, dia check out di sana. Jadi kita kena double. Oh gitu. Nah di situ gue, wah kayaknya stop dulu aja. Berarti penting untuk pengusaha itu kayak hitung-hitungan. Harus melihat. Harus. Ini gimana Iya. Itu kan ya udahlah penting jual gitu. Harus. Oke, makanya lo pilih sekarang lebih di TikTok. Iya. Oke, tapi as dashboard kurang lebih mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Oke, kebayang. Sama sih. Gue selama ini coba-coba tapi gue set yang kayaknya terbuka itu deh, yang kayak udah pokoknya komisinya sekian kayak gitu. Iya. Tapi kalau di gue belum nyentuh sama sekali, entah kenapa, nggak tahu kenapa produk gue selalu dimoderasi. Apa salahnya nggak ngerti? Tolong jawab. Di ya. Yes, gue nggak ngerti. Ini apa coba salahnya di mana? Sedangkan penjualan kita di Tokopedia di Shopee bagus gitu. Wah, tolong jawab. Tahun 2000, gue adalah brand gue ya, Green Ara adalah pelopor makanan sehat. Oke. Makanya gue bisa tagline itu. 2022 gue berkembang, follower gue sampai 60k as a brand, organik, gak ada ad sama sekali. Produk gue viral di mana-mana. Produk gue waktu itu yang gue pasarnya adalah almond sama kuaci, itu viral di mana-mana. Terus di affiliate di mana-mana. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba produk gue di-ban. Nah, udah hapus. Kenapa bisa begitu? Gue udah komplain. Udah komplain besar itu. Akhirnya produk gue di-ban. Dari 4 produk yang selamat cuma 1. Semenjak itu, sales gue langsung turun. Iyalah. Drop. Affiliate udah pada gak mau semua. Karena affiliate, dia udah kerja keras nih. Benar. Udah masa di produk lu, udah viral, sekarang lu blok. Kesannya kan gitu kan. Benar. Kita kesannya si brand kita nih. Ternyata, gue coba komunikasi. Gue cari. Masih ada videonya. Gue sampai report ke RM-nya. Gue sampai report ke entah tuh bagian shop sellernya atau gimana, gue gak tahu. Jadi si itu merekomendasikan SEO judul produk. Oke. Pada waktu kita bikin judul, ada tuh kecil-kecil muncul di atasnya. Iya. Gue klik dong. Karena menurut gue itu rekomendasi SEO daripada merekomendasikan kita. Untuk mempermudah kita dicari lagi produknya. Gue klik. Ternyata di SEO itu ada yang namanya diet. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Gue langsung di-ban produk gue. Gara-gara itu doang. Gara-gara itu. Gue bilang bahwa gue nggak tahu masalah ini ya, dan harusnya lu kasih kesempatan gue untuk bisa. Betul. Ya dong. Kalau emang gue salah, lu balikin dong. Nggak bisa tim auditnya seperti ini nggak bisa pak. Ngasih tahu dong. Case close kan. Sisa satu kan gue kan. Di-ban lagi. Apalagi alasannya sekarang? Gue nggak menambahkan. Jadi gini. Produk minta diedit karena ada tulisan dietnya. Iya. Gue hapus. Tapi feeling gue udah mengatakan ini kayaknya ada yang aneh. Jadi gue record. Pas gue udah hapus si kata diet ini, gue save dong. Tau nggak? Yang muncul dietnya muncul lagi. Kok bisa gitu? Gue udah record, gue sampein tuh ke RM-nya. Gue bilang, ini gue udah hapus, gue udah buktinya, gue udah save. Kok masih muncul tempat gue? Dimoderasi lagi kan jadinya? Iya. Akhirnya karena gue punya video itu, satunya terselamatkan. Terus udah selesai gitu aja? Udah. Nggak bisa diselamatin lagi sama sekali? Semua nggak bisa. Tinggal satu. Jadi kayak dia strict banget gitu loh? Gue melihat, mungkin banyak juga sih, udah banyak orang yang ngomong juga sih. Gue sempat lihat juga di gue gitu. Kayaknya yang berhubungan dengan health itu kayaknya bakal mulai dikurang-kurang informasinya. Biar kayak masyarakat kita tuh biar kayak
nggak tahu gitu loh, dibutakan gitu loh. Menurut gue pribadi menurut gue. Karena gue sampai komplain bahwa gue bilang apa sih yang salah dari produk gue gitu. Nah, gue gak jual obat-obatan, gue gak jual suplemen, gue gak jual apa. Ini makanan asli gue bilang. Oke. Gak ditanggepin. Nah, itulah. Itu di konspirasi. Iya. Ya, tapi kalau di Shopee sama Tokopedia aman. Lo tau gak sih? Ada konspirasi gini, bilang gini. Lo tau itu tuh? Oh iya. Dia bilang itu berapa tahun lagi akan jadi apa ya, perusahaan penjual obat diabetes terbesar. Oh ya, gulanya. Entah ada apalah misalkan di situ. Iya. Jadi ini konspirasinya gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih intensi perusahaan itu sebenarnya arahnya kemana gitu. Karena apakah gue juga baru dengar, apakah di itu pingin apa untuk brand-brand yang sehat-sehat diet atau apapun itu dihilangkan, biar orang pada sakit atau gimana maksudnya? Iya. Nah, harus ada klarifikasi itu. Betul, gue setuju. Dari harusnya ada klarifikasi itu. Kenapa penjualan snack nomor 1? Mohon maaf ya, penjualan produk yang kurang sehat. Pasti tahu kan? Gue udah enggak sekarang, bener. Pasti tahu kan? Bener. Yang sorry ya, bukan gue bilang itu nggak sehat. Misalkan kayak yang rame apa sih? Pokoknya yang gitu yang lah. nggak sehat lah. Iya. Pokoknya snack nggak sehat atau snack impor dari sana atau misalkan kita kayak ada kesamaan ya. Produk gue itu pernah masuk nomor 1 di snack kategori penjualan. Oke. Ngalahin si yang lain-lain itu. Dulu gue pernah masuk. Apa salahnya coba? Ini produk bagus, sehat. Ini bumbu orang masak. Gue nggak ada BTP, nggak ada puara, nggak ada perisa, nggak ada apa. Ini kita sama apa yang kita pegang tuh sama 4S tadi 4P. itu kan, 4P ya. Itu gue nggak ada begitu-begituan. Iya. Kenapa di moderasi terus? Jadi gue nggak ini gitu. Jadi gue fokus sama Shopee sama Tokopedia. Sama. Ya iseng-iseng nyoba-nyoba kayak apa Lazada. Ya adalah dikit-dikit gitu kan. Tapi si ngerti kenapa? What's wrong with you? Sedangkan mungkin ya bumbu-bumbu yang yang begitu yang nggak sehat banyak tuh. Iya. Oke, guys, akhirnya gue sudah mulai menangkap benang merahnya. Iya, bener. Wah, berat sekali. Jadi lu produk ini organik semuanya? Oh enggak, gue nggak bilang ini organik ya. Organik definisinya apa sih? Emang definisi sertifikat aja atau gimana? Gini, dulu pas gue mulai, gue itu sempet memang karena masih awam ya. Jadi gue mulai yang namanya organik gitu. Karena definisi gue organik adalah sehat gitu. Terus gue sempat daftar Kemtan, akhirnya organik proof juga gitu dari si Kemtan. Karena pembuktian lab dan segala macamnya mendukung. Lu ngebuktiin lagi di lab? Itu semuanya. Pantesan lu habis 30 juta. Iya, mahal. Lu mau buktiin semuanya. Terus makin kesini kan gue makin belajar. Karena gue masuk ke health conscious. Jadi gue makin belajar gizi, nutrisi, sertifikasi dan segala macam. Ternyata gue dapetin bahwa organik itu nggak melulu hanya mengenai raw materialnya. Tapi organik bagaimana lu dari raw material, proses pengirimannya, penyimpanannya, pengemasannya, bahkan sampai placementnya di tempatnya. Itu organik. Oke, kita breakdown dari pertama tadi. Apa? Produk, raw material organik. Proses pengirimannya. Stop. Proses pengiriman. Apa yang harus diperhatikan? Sekarang gini, raw materialnya organik. Ya kan? Dikirim ke kita. Oke. Itu proses yang kita nggak tahu di jalannya kayak gimana. Kena polusi, jatuh di tanah, ditaruh di mana kita nggak ada yang tahu. Benar. Itu kalau kita bicara udah terkontam belum? Udah terkontam sebenarnya. Oke, kebayang. Nah, gue tahu itu proses panjang itu. Akhirnya gue bilang gini, oke, produk yang ada kata organiknya di kita dihapusin semua. Oke. Gue bilang gitu. Karena lo nggak bisa menjaga itu semua. Gue nggak bisa menjaga. Makanya banyak banget di pasaran yang ngejual organik-organikan. Menurut gue ya, gue nggak nyalain ya trik marketing mereka itu. Tapi menurut gue nggak bisa kayak gitu. Gue nggak bisa pakai yang istilah marketing itu gue pakai untuk mengangkat harga gue lah dan segala macam, itu nggak bisa. Berarti kalau emang mau full, lo berani klaim lo organik, berarti lo dari sertifikat si bahan bakunya, terus pas pengiriman juga mungkin ada mobil khusus yang entah, I don't know lah packingnya gimana sehingga terjamin keorganikannya. Mungkin sampai kuli dan supirnya nggak ngerokok juga, mungkin tangannya nggak pegang asap dan lain-lain. Betul. Oke. Sertifikasi organik paling bagus kan punya Europe. Ya. Europe punya kan. Kebayang.
Placement tempat penyimpanan di kita juga harus bagus kan. Ngerti. Jadi karena lo nggak berani untuk mengklaim itu semua, jadi hapus saja. Berarti percuma dong tuh kemarin sertifikat uji organik. Iya. Ya sometimes gitu sih. Iya, gue masih pakai kadang-kadang. Tapi kalau diperhatiin di brand gue, kayak dulu gue tuh ada gula kelapa, gula itu gue ada tulisannya organik, sekarang udah pada hilang tuh. Produk ini semua nih kan natural ya? Ya, alami lah ya. Alami gitu ya. Food gitu kan. Food ya. Gimana cara menjaga agar tidak ada kutu? Karena paling banyak itu always biasanya kutu tuh. Ada kendala kutu nggak sih? Jarang sih gue ya. Jarang. Berarti benar-benar kebersihan tempat harus dijaga. Berarti dari supplier juga udah bagus. Kalau supplier biasanya kirim ke gua, itu ada yang dicek. Nah, kalau ketahuan langsung dibalikin. Oke, apa aja yang dicek tuh? Dicek jeroannya. Oke. Kita cek itu. Kalau ada bermasalah langsung kita balikin. Nah, tadi balik lagi mengenai kutu ya. Kutu itu kalau misalnya kita diemin, kan ngerembennya cepet banget kan? Kutu kan? Betul. Makanya kita harus cepat, harus sigap. Iya. Terus kebersihan tempat itu juga harus dijaga. Tapi mungkin juga nggak tiba-tiba kita udah kemas, bisa muncul. Bisa. Ya mungkin dong. Bisa. Ikan mungkin ada telurnya sebelumnya atau apa. Bisa. Ada yang pernah komplain begitu mungkin? Ada. Terus harus ngapain tuh? Biasanya kita pull back lagi langsung. Pull back aja. Kita kirim yang baru langsung. Oke. Ya simple. Biasanya kita pull back itu untuk kita cek. Kan ada batch-nya. Kita cek kan. Ini produksi tanggal berapa. Iya. Kita kirim balik yang baru. Kalau ganti supplier pernah bro? Ganti supplier? Iya, suppliernya nggak bagus. Pernah. Biasanya kalau ganti supplier tuh kenapa? Slow respon. Nyebelin sih. Ya, slow respon kadang. Terus misalnya kita udah pelanggan lama, tapi ada masalah satu, tapi langsung kayak case close ya gitu loh. Tapi dia nggak mikirin kita, kan di posisi dia kan, kamu sebagai big company kan harusnya lebih profesional. Ya itu kan. Ini kan about relationship kan. Benar. Gitu kan. Gue punya yang udah kayak kerja sama 3 tahun, 4 tahun bisa case close, tutup. Kebayang. Cuman karena masalah produk, dia udah tahu nih produk ini nggak bagus, dikirim ke kita. Nah, nyebelin tuh kayak gitu. Gue juga nggak tahu ya, kita nggak nyalain dia, apakah orang gudangnya, apakah salesnya, kita nggak tahu nih. Buang barang dan segala macam, kita nggak tahu. Tapi pas kirim ke gue, itu jelek, kita udah reject. Pertama nggak ketahuan. Terus kita akhirnya ketahuan beberapa hari. Dia bilang nggak bisa karena udah lewat 1 minggu, udah ada ini dan itu gitu kan. Habis itu ya udahlah, ya kan, kita destroy. Kita sempat tuh destroy kayak banyak banget ratusan kilo gitu kan. Habis gitu dia kirim lagi. Nah kita udah was-was kan. Dicek, ketahuan. Dari situ baru gue bilang semua barang harus cek. Nggak bisa percaya nih kita. Iya. Gua ada waktu itu sempat ini ya, kayak ada satu barang wijen lah kita sebut ya. Itu jadi gimana? Gue juga bingung ya kalau kayak gitu ya. Jadi dari negara sananya, dari Indianya ngirimnya mungkin nggak bagus, nyampe di gudang sana nggak bagus, dikirim yang nggak bagus juga gitu loh. Akhirnya gue semenjak itu gue melakukan apa? Gue datang ke gudangnya. Gue kayak tahu deh. Apa tuh? Gue kayak tahu deh siapa tuh. Siapa? Karena gue juga pernah mengalami. Sebutin aja gak, kan kita sensor. Di gudangnya. Gimana ya? Enggak. Bukan. Gue yang di apa? Apa gitu namanya? Karena sama nih. Wijen. Sama guysnya. Wijen sering bermasalah. Iya. Wijen hitam, wijen putih gitu. Mostly gue nggak ngerti. Gue sekarang pertanyaan gini, katanya ini fumigasi, tapi kok bisa ada kutu lagi? Gue pernah lihat pakai mata kepala gue sendiri ya. Gue samperin gudangnya karena gue sang kepo-nya. Lu tau nggak? Gue beli wijen. Kan satu sak tuh. Ada pulpen masuk, pulpen kayak gini. Di dalam pulpen tintanya masuk. Gue kan kepo kan. Gue sampai samperin ke gudangnya, gue liat. Yang bikin gue kaget, misal gudang nih, dia jemur tuh wijen di pelataran gini, gitu kan. Dia buka, jemur matahari. Berarti kan kalau dia jemur kan berarti ada sesuatu kan? Oh iya. Barang itu pasti udah bermasalah. Benar, maka dia jemur sama dia. Diku gitu, datang, even di gudangnya aja gitu, ada kutunya, terus ada kutunya ini udah sampai yang bergumpal-gumpal gitu. Kutunya kutu apa ya? Kutu-kutu yang hitam-hitam yang biasa itu ya? Kutu wijen gitu. Ada yang kan biasanya kan kutu kan metamorfosis ya sebutnya. Yang sampai jadi apa? Ulet dulu sampai terbang. Ya, jadi biasanya telur, ulet, baru kutu.
baru terbang. Ya, benar. Itu Mungkin sama tuh, apalagi? source-nya mungkin sama tuh. Iya, negaranya mungkin sama. Biasanya Negaranya gitu dia kan. sama. India, biasanya kebanyakan India. Wijen itu apa sih? India, Afrika tuh biasanya Sudan sama Ethiopia. Dua itu. Atau Turki. Sama China juga ada. Turki bagus sih. Turki bagus. Bagus. Gue kalau pilih wijen, sebenarnya gue pengen banget beli dari Turki. Cuman gue belum berani ngambil MOQ besar. Karena yang gue pakai itu yang bahasa Turkinya tuh dia kulit arinya dikupas, dibuang. Jadi prosesnya lama lagi. Jadi bukan wijen yang hold gitu. Enggak. Dia ada lama gitu, direndam di air garam 6 jam, 8 jam. Habis itu ada mesin gitu, dikucek-kucek gitu. Jadi kulitnya kebuka. Kan dia expand gitu ya. Habis itu masuk lagi, rendam lagi di air tawar berapa jam, nanti ampasnya ininya ngambang, ininya turun, diambil, wah ribet lah tuh prosesnya. Terus dikeringin lagi, terus disangrai. Itu akan menghasilkan wijen yang terbaik, luar biasa. Baru tahu itu. Itu gitu. Barangkali kalau mau impor wijen, jadi lu pas makan wijen, lu nggak akan ada kulitnya. Iya. Beda banget. Itu berarti boleh coba tuh kayaknya. Ya, itu di Turki. Gue ada video-videonya kan, gue berapa kali kesana kan ke pabriknya. Karena gue bikin tahini tuh harusnya pakai wijen yang seperti itu. Gitu. Dan itu akan berbeda sekali ketika di makanan. Harganya pun nggak jauh beda, cuman beda sedikit gitu karena proses-prosesnya tadi itu. Cuman gue tuh harus ada kuota yang harus gue penuhi untuk gue berani impor sebanyak itu. Gitu sih. Turki bagus-bagus sih, spiciesnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Produk bisa awet berapa lama nih? Rata-rata ya. Ya 6-12 bulan masih bisa lah. 6-12 masih aman. 6-12 bulan masih bisa, masih aman. Lebih dari itu apa kendalanya? Kualitasnya udah turun. Apa sih? Bau, warna, rasa atau bau udah mulai ada apek. Kalau warna nggak begitu ya. Rasa udah, teksturnya udah yang crunchy jadi ada sedikit melempem. Kasih silika gel? Ada ya, padahal udah kasih silika gel juga. Karena faktornya banyak ya. Ada bisa dari kayak material packagingnya. Oksigennya itu kan, nitrogennya, makanya yang terbaru kita pakai nitrogen nih. Ditambah nitrogen pas di packingnya itu ya? Iya, di finishing. Ngaruh. Kalau kasih nitrogen masih kasih silika gel nggak? Nggak harus. Udah cukup nitrogen. Udah mengcover. Ada perubahan signifikan nggak? Misalkan tadinya setahun bisa 2 tahun dengan nitrogen? Belum coba sampai sejauh itu, sambil berjalan kita. Iya, tapi harus so dicoba far, sih. kemarin sempat 2 bulan gitu kita coba lagi, oke. Nitrogen itu ya? Nitrogen. Mungkin kedepannya mau beralih ke sana sih nanti. Nambah cost di produksi pasti. Signifikan atau sedikit? Nggak terlalu banyak. Kalau di Tokped sama Shopee berarti gede. Tokped sama Shopee gedean mana penjualan? Fluktuatif lah ya, bisa berubah-ubah. Iyalah. Tapi dulu kayak slip-slipan gitu. Aku udah sih kayak gitu sih. Yang aku lihat itu di Shopee menang quantity pesanan, di Tokopedia menang value. Jumlah per basketnya di Tokopedia. Gue ngeliatnya omsetnya aja sih, angka totalnya aja. Dulu pertama kali jualan itu Tokped gede. Menarik man. Dulu tuh kita ngomongin 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Terus Shopee dulu. Sekarang Shopee lebih naik. Tapi naiknya tuh masih kayak misalkan 60-40 gitu loh. Ya. Gitu. Jadi nggak yang signifikan banget. Kalau di Green Ara gimana? Gue fluktuatif ya. Sama lah, selip-selipan. Kurang lebih sama, tapi kadang ada momen kayak, misalnya kemarin nih 22, 33 itu kan kenceng banget kayak itu kan si Shopee. Jadi kan kayak ngenolong dari sana bisa kayak 3 kali sampai 6 kali lipat kenaikannya gitu loh. Apalagi mau lebaran kayak gitu kan. Jadi di situ pasti fasenya Shopee lebih tinggi. Tapi kalau misalnya steady kayak sekarang, ini Tokped yang lebih tinggi. Ya gitu. Karena kan udah habis nih Shopee. Waktu belanja di Shopee udah habis nih. Turun lah gitu. Berubah kayak gitu ya. Kalau Tokped gue lihat kayak lebih konsisten ya. Iya. Kebayang. Konsisten gitu sih. Kalau ini selain online bisa dibeli di mana aja? Offline-nya ada? Offline ada. Di mana? Tahun ini Green Ara tuh bisa dibeli di offline di Kelapa Gading. Kita punya toko di Kelapa Gading. Namanya Green Ara khusus? Green Ara juga. Okay. Ya, itu di alamatnya kalau misalnya Kelapa Gading Hibrida. Itu Kelapa Gading paling ujung. Yang itu ya deket. Gue suka makan apa tuh seafood. Wiro Sableng. Ya dekat sana. Kesana lagi? Sana lagi. Oke. Itu terus kemudian tahun ini produk Green Ara tuh udah bisa di reach out di beberapa supermarket juga. Nah, di mana aja tuh? Di Bali kita udah ada, di Jakarta kita udah beberapa,
Kayak nanti sebentar lagi kita juga akan launching di KKV. Oke, KKV tahu. KKV juga. Kuning itu kan ya. Ya, KKV. Yang kita akan masuk lagi juga yang udah approve itu ada di Ion. Ion salah satu yang besar kan. Iya. Ion. Kalau di Bali udah ada beberapa juga. Jadi bisa di list out di sana. Nice. Nanti listnya ada website. Website ada. Bisa dilihat di website atau di IG mungkin list-listnya tersebut. Listnya di IG. Di IG ya. Di IG. Oke. Di IG nanti bisa cari yang namanya apa di highlight ya. Highlight itu ada apa? Find Us. Tinggal nanti cari di sana. Kita udah ada update terus di sana. Nanti ada yang baru lagi di update. Kalau kayak masukin ke supermarket ke Bali tuh kita datang atau just kontekan online aja? Datang ke supermarketnya. Ya. Karena kan memang jiwa gue kan pada waktu muda canvassing ya. Jadi gue canvassing di Bali. Lebih efektif kita ada toko nih gue datang ngomong atau by WA atau email. Ini perspektif masing-masing ya. Iya. Kalau menurut gue lebih prefer di awal gue datang. Oh gitu. Kalau gue sebagai yang maksudnya untuk mau berkenalan, karena satu gue etika. Gue datang ke sana, gue tahu, gue bener-bener datang, gue ada effort. Yang kedua, gue bisa lihat situasi kondisinya dia seperti apa dan produk apa yang bakal bisa gue supply. Jadi Green Area itu nggak semua disupply produknya. Kita menyesuaikan. Betul. Kita kayak masuk ke Bali misalnya, kita menyesuaikan. Kita lihat di sini banyak nggak turisnya ya. Di sini lebih suka yang mana ya. Di sini lebih suka ya gitu. Oh, canvassing ya. Karena background dulu jualan amplas itu ya. Sales ya. Jadi gue suka canvassing. Oke. Tapi kalau kita canvassing itu datang kan kita nggak ketemu sama bosnya. Pada waktu beruntung kita langsung ketemu sama bagian purchasingnya ya. Oke. Mostly kebanyakan dari timnya mereka. Tim aja kan. Kasirnya. Terus gimana tuh ngadepin gitu? Karena gue dulu pernah kayak gitu juga tuh. Dulu banget ya, mungkin 4 tahun yang lalu gue ngelakuin itu gitu. Terus gue kayak gue gak cocok deh canvassing deh kayak gitu. Jadi ketemu tuh mostly itu kasirnya, karyawannya atau apa. Kayak gak ditangkepin aja gitu. Apa yang salah? Ya memang bukan role-nya mereka sebenarnya, bukan job desk-nya mereka sebenarnya. Iya, cuma kan ya. kita minta kontak gak dikasih. Oh enggak sih, gue rata-rata ada gue. Jadi datang kayak aku dari ini mau. Minimal gue tanya head office-nya di mana ya? Gitu. Gue samperin head office ya. Oke. Pasti ada kan orangnya kan? Enggak, berarti gue emang gak jago aja berarti canvassing. Tapi mostly memang mereka kayak nggak bisa pak gitu, udah penuh gitu jawabannya. Ya kayak gitu gimana? Udah ada nih pak, produknya apa pak gitu, ini gitu. Udah ada pak sejenis gitu. Nah, ya udah gue bilang ya gue coba minta ada nggak atasannya, ada nggak purchasingnya atau head office di mana. Kalau nggak ada biasanya gue drop sampel. Oke. Gue drop sampel biasanya. Satu sampel gue drop, gue bilang titip ya, gue sleeping harus nama. Nah biasanya yang gue lakuin itu, kenapa gue datang? Gue biasanya tuh ada dokumentasi. Nah dokumentasi itu yang menjadi bukti bahwa gue udah visit ke tempat tapi gue nggak ketemu. Oke. Gue kirim ke bagian purchasingnya, gitu loh. Jadi gue tuh ada buktinya. Iya dan sorry ya maksudnya kita serius gitu loh. Kita serius nggak main-main. Gak cuma kita mau taruh barang drop kita tinggal nggak. Komitmen gue juga salah satunya pada waktu gue ngobrol sama beberapa purchasing, gue bilang bahwa gue nggak akan cuma drop Green Ara. Terus gue tinggalin, enggak. Tapi gue berkomitmen, gue akan bantu untuk evaluasi. Gue mungkin tiap minggu gue akan tanya, gitu. Melalui tim gue akan minta tanyain tiap minggu item mana yang kejual, mana yang nggak kejual, ada feedback nggak buat kita. Oke. Dan kalau lu butuh support, let me know. Oke. Gitu. Misalnya butuh support apa? Support means kayak misalnya, ada tuh yang bilang ke gue gini, ini kan susah banget di Indonesia, edukasinya kurang. Nah, gue kan dapat feedback nih, ya gue bikin edukasi sekarang, informasi-informasi kecil yang edukasi yang gue selipin di produknya gitu. Ya tadi ya karena lo punya background dulu canvassing, jadi sales. Tahu gitu kan, ini harus ngapain bla bla bla. Itu yang gue kurangnya mungkin di situ selama ini. Jadi datang akan membuat trust-nya kuat ya. Trust-nya kuat, iya. Terus kalau misalkan nggak ketemu pun ya udah kita ada dokumentasi, kita udah datang loh gitu kan. Oke, gue tadi justru malah berpikirnya kayaknya better gue janjian dulu. Ini janjian nggak sih? Enggak ya? Ada yang janjian ada yang enggak. Tapi yang enggak tuh ya udah. Kayak yang besar-besar, misalnya hypermarket, katakanlah Grand Lucky, itu gue harus janjian. Karena mereka terlalu besar ya, dan banyak banget brand. Dan apakah maksudnya fase ini apakah kita akan diterima terus? Enggak. Ada fase kita ditolak juga. Ada ya? Ada. Tapi gimana kita survive, fight, akhirnya sampai dia bisa jadi approve. Kalau mau kayak gitu belajar di mana sih? Ada workshopnya misalkan? Gue sih gini, mungkin tiap orang tuh beda-beda ya. Iya. Kalau gue memang lebih suka tuh di sales and marketing gitu. Iya.
pada waktu gue masuk, gue jual produk, gue tuh nggak mau orang beli tuh karena harga. Sesimpel itulah pokoknya. Tapi efeknya apa produk gue gitu, yang bisa gue berikan. Kenapa sih kalian bisa jual produk gue itu, tapi kalian merasa bangga, gitu loh. Dan meskipun gue punya sales sekarang, gue juga baru punya sales sebenarnya, baru banget nih gitu. Tapi gue juga nggak yang lepas, gue pengen tetap turun. Gue tetap pengen lihat market di mana gitu. Dan karena udah punya background sales, jadi tahu nih salesnya benar atau enggak kerjanya. Ya betul. Gue mostly semua yang gue sampai sekarang di sini, gue selalu ada di role itu kecuali R&D di perusahaan gue. Kebayang. Artinya gue selalu mulai semua dari nol, even sampai marketing. Nah, kayak gue misalnya foto video gue bisa nggak? Bisa gue. Gue bisa ngedit nggak? Bisa gue. Gitu. Nah, udah dengerin. Ini buat tim gue juga nih ya. Gue sering bilang kayak gitu kan. Jadi kayak kita khususnya yang pingin naik ya, gitu kan. Ada posisi-posisi tuh yang emang orang tuh kan ya udahlah gue posisiin aja ya udah. Tapi ada yang emang dia tuh mau naik tuh asalnya kayak kasih gue kesempatan job yang lebih besar tanggung jawabnya. Gue sering bilang gitu. Kayak lu kalau nggak tahu di bawahnya seperti apa, lu mau naik tuh lu nggak tahu gitu loh. Terus kalau dan lu harus mau coba apapun. Jadi kayak ini itu yang mungkin bukan job desk-nya lu. Kan sorry ya, gue ngerasa anak muda zaman sekarang itu mereka kayak gitu. Kayak aduh ini bukan job desk gue. Akhirnya mereka jadi memblok diri untuk belajar. Padahal gue ngelihat waktu itu kalau nggak salah gue dengar CEO-nya Tokopedia kan yang sekarang cewek atau pernah lah gitu ya. Itu tuh katanya ya, koreksi gue gitu ya, dia tuh udah pernah cobain banyak posisi di perusahaan itu sehingga dia layak untuk jadi CEO karena dia sudah mencoba itu semua. Kayak gitu sih. Jadi ya dengerin ya. Kalau di offline sama di online gedean mana sebenarnya? Kan ada offline nih sekarang, ada offline store. Offline tuh penjualan retail dari produk Green Ara ya. Iya. Ya pasti besar online. Karena kan kita masih menjajaki tahun ini. Kenapa memutuskan jualan offline? Kamu udah tahu gedean online? Sebenarnya Green Ara itu menjawab pertanyaan konsumen. Jadi pada saat COVID banyak orang yang beli produknya Green Ara. Jadi makanya banyak banget awareness-nya Green Ara itu banyak yang tahu gitu. Nah, setelah COVID mereda, dia mau beli online tuh ongkir udah mahal, ya harga selalu inflasi naik terus. Akhirnya gimana nih? Akhirnya kebanyakan orang ya udah deh nggak usah beli dulu. Jadinya malah sayang kan? Maksudnya kamu udah di jalan yang benar, tapi kamu akhirnya salah karena ya udah deh aku malas beli gitu kan. Nah akhirnya di situ banyak yang tanya tuh di chat e-commerce. Kan kalau beli produk ini bisa di mana ya? Bisa di mana ya? Bisa di mana? Itu admin gue kan ngasih tahu tuh. Nah dari situ gue bilang ya udah deh coba kita masuk penetrasi ke offline sekarang. Meskipun kesannya udah terlambat, tapi menurut gue tetap masih bisa dan ada pasarnya. Gitu. Jadi gue tetap masuk penetrasinya ke offline. Tapi kalau suatu saat dievaluasi, ini kan baru ya. Misal nih anggaplah 2 tahun lagi ternyata, aduh kayaknya nggak menarik ya jualan offline misalkan. Apakah akan memutuskan untuk tutup atau tetap ada? Yang penting ada gitu. Tergantung faktornya apa dulu. Penjualan. Di offline kurang oke. Ya, berarti marketing gue yang nggak berhasil. Oke. Bukan produknya. Gue suka jawabannya. Marketing gue yang nggak berhasil. Untuk mendatangkan orang datang. Mendatang orang datang ke sana. Kenapa lu udah titip produk ke, contohnya ya, gue udah titip produk ke supermarket A. Kenapa marketing gue lu nggak bantu dia untuk ngejual produknya? Salah dong. Kalau lu ngejual ke kita salah nggak? Iya. Salah dong. Lu kan masih punya tanggung jawab di ini. Jadi lu harus pinter-pinter direct. Nih orang ada di mana? Oh dia di Bali. Ya lu direct ke Bali terdekat di mana? Jangan ke kita yang online, ngapain? Oke, kebayang. Gitu. Karena gue yakin produk yang maksudnya ya ini sama ya, maksudnya kayak bumbu kan kita pakai bisa tiap hari nggak apa-apa kita pakai kok. Iya. Kita juga snacking juga mau snacking terus nggak apa-apa, orang kita aman kok kan gitu kan. Dan orang tahu ini produk bagus gitu. Jadi menurut gue kayak kalau nggak laku itu aneh. Justru yang lebih diperbaiki adalah tadi ya marketingnya itu ya. Marketingnya harus dibenahi. Oke, bro. Dari tadi kita kan ngobrol nih. Jujur ya. Gue belum pernah coba produknya. Ya. So, ini bakal pertama kali. Coba ya, boleh ya? Boleh. Oke. Siap. Ini apa nih? Almond roast. Honey roasted almond. Iya. Guys. Ini yang desain packaging siapa nih? Konsepnya gue. Konsepnya dia. Tapi teknis pelaksananya bukan gue. Tapi bagus kok. Tapi konsepnya gue. Ini kita review sedikit boleh ya? Boleh. Oke. Ini ada logonya, guys. Logonya bagus. Ini artinya apa nih si hijaunya ini? Hatinya. Ini hati. Hati. Oh,
Hati means connecting. Jadi kita mau connecting people. Oke, Green Ara. Oke. Fotonya bagus, ini kayak gula ya berarti ya. Terus diproduksi oleh Green Ara, halal. By the way itu yang foto juga gue produknya. Ini? Iya. Keren. Gue foto sendiri. Bagus. Iya. Puas ya kalau kayaknya ngerjain gitu ya. Iya. 30 gram. Starter pack for a healthy life with Green Ara. Informasinya semua gue. Oke. Cuman dikurasi sama R&D gue. Gue demen nih. Ini QR kemana nih? Itu kalau nggak salah ke website. Ke website ya? Ada 2 soalnya gue. Ada yang ke offline, ada ke website. Bisa gitu. Oke lah. Ya. Oh, udah ada nutrition fact. Nutrition fact berarti bayar nih. Bayar. Lab. Iya. Kita sama ada sertifikatnya semua. Tapi nggak mungkin 300 kan? 300 lo semua nutrition fact? Semua. 300 produk lo nutrition fact berarti kan 300 juta lebih tuh. Oh, nggak sampai semahal itu nutrition fact-nya. Ya tetap Nutrition mahal fact kan ada 2 macam. Aha. Ada yang lu mau di lab, ada yang lu based on journal. Oke, emang boleh kalau di BPOM gitu, based Based on on journal? journal boleh. Selama ada sertifikat dari si yang mengesahkan kan boleh. Kan sah dia. Katakanlah ini, apotekernya kan, Iya, dia mengesahkan, boleh. gitu ya. Oke, guys, kita coba ya. Ini serius first time, honey roasted Iya, almond dari Green Ara. mantap. Bismillah. Bestseller, salah satunya bestseller. Oh, wanginya. Oh iya apa? Gue ngerasa ada kayak kelapa ya. Oh, sorghum. Lu gulanya pakai gula sorghum. Ah, beda gula sorghum. Gue suka. Dia lebih light dibanding gula pasir tebu gitu ya. Iya. Sorghum. Wanginya oke. Kita coba ya. Nih, biar kelihatan di kamera. Guys, Green Ara. Itu menarik. Jadi waktu dibikin, gue gini, gimana bikin almond tapi bisa dibalur sehingga ada teksturnya crunchy-crunchy-nya. Nah, akhirnya crunchy diambil dari gula sorghumnya. Gula sorghum. Oke, coba ya. Bismillah. Enak loh. Kacang almond. Oh, ada madunya juga. Ya, pakai madu. Madu, gula sorghum, garam Himalaya. Tapi gue ngerasa bau kelapanya tuh enak ya. Bau si gula sorghumnya tuh dapat gitu. Sorghumnya, ya. Gue pikir malah ini kayak, oh pakai kelapa ya jangan-jangan ya. Enak-enak. Wah, nagih sih ini. Nah, ini juga salah satu inovasi. Kenapa gue tuh kasih ke one serving gitu. Ini menjawab pertanyaan konsumen juga. Yang mana? Ini? Ya. 30 gram. So, one serving yang 30 gram. Jadi kalau dilihat one serving itu, dia akan beda-beda tiap produknya sebenarnya. Sesuai dengan NF-nya. Nutrition fact. So, gak usah takut lagi kelebihan kalori dan segala macam. Jadi istilahnya, lu makannya aja satu, udah enough. Lu jangan makan lagi. Kan ada orang kadang gini. Bukan kadang ya, banyak ya. Misal tulis ini 100 gram. Misal kemasannya 100 gram. Nutrition fact-nya 30 gram. Dia nggak nulis per 100 gramnya itu. Jadi kadang kan orang nggak ngerti kan kalau misalkan satu kemasan ini nggak harus dihabiskan sekali makan. Oh iya. Kalau ini kan sekali makan. Betul. Gitu. Betul. Karena nggak semua orang bisa baca nutrition fact, dia nggak ngerti. Nggak bisa, ya. Tapi minimal kita kasih per servingnya berapa lah. Jadi kita tahu juga kan, nggak over kalori. Kalau kacang almond kan kita makan over kalori, ngeri banget. Kalori gede, lemaknya besar, kandungannya kan. Enak guys, cobain ya. Beli di marketplace atau datang ke e-commerce ada. E-commerce-nya. E-commerce-nya ada, ke offline store ada. Di Green Ara sendiri udah coba marketing apa aja nih strateginya? Yang paling efektif apa, yang paling buruk apa? Ya so far yang paling efektif menurut gue ya masih marketing ya. Endorsement menurut gue masih jalan lah, masih bagus ya, masih oke, masih paid ya. Paid karena kan produk Green Ara itu niche banget kan, niche banget gitu. Jadi begitu kita mau nyasar tuh jelas siapa nih KOL-nya, siapa orangnya gitu. Kalau yang kurang works apa ya? Banyak sih soalnya. Karena gimana ya, marketing tuh kayak coba gagal evaluasi, coba gagal evaluasi, coba gagal. Itu aja terus pokoknya. Sampai akhirnya kita nemu ini yang works, udah kita jalanin. Gitu. Tapi yang gagal banyak banget. Yang paling buruk apa deh yang pernah lo coba terus gagal? Bukan it doesn't work lah, mungkin work di orang lain tapi di kita enggak. Ini marketing tapi secara teknis mungkin ya. Maksudnya bukan marketing yang strategi marketing tapi secara teknis ya. Gimana? Gua invest di aplikasi. Oke, bikin aplikasi Green Ara. Gue bikin aplikasi Green Ara. Wow.
Mobile. Investmentnya gede banget. Habis berapa tuh kira-kira? Ratusan? Wow, bener ratusan ya? Gagal. Terus? Gagal? Nggak kepake sekarang. Siapa yang mau download gitu ya? Ya. Terus tujuannya apa? Buat orang beli atau orang dapat informasi? Jadi pada waktu gue bikin aplikasi, tujuan gue adalah di aplikasi itu tersedia lu mau konsultasi sama nutrisi, lu mau beli produknya, edukasi produknya di sana. Terus lu bisa, pokoknya intinya orang masuk sana, lu udah selesai lah. Oke. Lu akan sadar gitu loh bahwa lu harus hidup sehat nih. Lu harus ganti pola makan, makanan harus diganti nih gitu. Ternyata gagal. Nggak jalan. Ya, karena harus connecting banyak orang kan itu kan. Iya. Dan itu gue belum siap, jadi timnya gue belum siapin, tapi gue udah nafsu bikin aplikasinya. Karena di sana gue akhirnya ya udah, tapi masih bisa dipakai. Iya. Masih bisa, kalau mau digarap lagi masih bisa. Gue ngerasa kayaknya it's normal ya. Maksudnya di gue juga ada yang kayak begitu. Misalkan kalau di gue lebih ke mesin ya, nafsu nih beli mesin, abis itu nggak kepake, kayak gitu kan. Walaupun ini bukan soal marketing ya, tapi kan intinya adalah sebuah keputusan yang salah. Dan itu wajar untuk dalam berbisnis. Cuman ya emang sih harga belajarnya itu yang mahal. Ya keputusannya bisa salah bisa benar kan. Benar-benar benar ya syukur gitu kan. Salah kita pelajarin. Benar-benar. Ya kayak gue setup podcast ini gitu ya, investasinya kan gak kecil. Iya. Gede. Tapi ketika jalan, alhamdulillah gitu. Ada yang jalan gitu gak sih? Gitu ketimbang ya, gue kemarin beli ini beli itu kok nggak jalan, nggak salah kayak investasi gitu. Investasi kan habis nih bisa ratusan kan. 100 lebih lah. Iya. Sekarang ada diskon gitu gak sih? Ada. Jalan? Oke. Green Ara ada setiap hari jam 12 kalau di situ di e-commerce jam 12 sampai jam 6 pasti ada flash sale. Ini apa live atau just flash sale aja? Flash sale setiap jam 12 sampai jam 6. Why? Satu produk. Kenapa milihnya di setiap hari? Kenapa jam tertentu? Terus kenapa satu produk? Alasan pertimbangannya apa? Jam 12 karena saatnya orang bisa istirahat. Di belanja. Kalau jam 6 biasanya orang pulang kantor jam 4, jam 5 dia nungguin jemputan, dia ngapain, dia belanja. Gitu. Itu dari gue ya, gue melihatnya kayak gitu. Karena kalau pagi biasanya udah hit banget nih. Udah riuh lah mau ini gitu kan. Kalau malam udah oke, family time, tidur, mungkin apa. Itu. Ya, kalau siang belanja gitu ya. Siang belanja. Gitu. Itu atas yang gue lihat ya, karena kan kalau lihat diperhatiin di chartnya juga di e-commerce itu kan pasti jam-jam siang baru pik naik, abis itu sore dah turun kan biasanya. Kalau di gua peaknya itu justru jam 5 sampai jam 10. Oh menarik lagi tuh. Itu di Shopee. Oh menarik lagi tuh. Di gua ya. Iya. Kan kelihatannya jamnya. Di gua jam segitu. Yang beli siapa sih? Ibu-ibu biasanya ya? Enggak sih, imbang ya. Ini sebenarnya gue target bukan buat rumahan. Gue targetnya buat B2B. Buat hotel, restoran, kafe. Oh, tapi bisa juga dibeli retail. Bisa. Karena kan kalau B2B kan belinya kan puluhan kilo, ratusan kilo. Tapi kalau rumahan ya belinya segini 50 gram. Kan jauh dong. Gue pernah makan nasi biryani, mungkin bumbunya pakai ini dia. Oke. Di mana, restoran mana? Gak ingat gue, lupa. Ya gitu ya. Tapi suka biryani? Suka. Nanti kita kasih. Suka masak nggak? Gue nggak suka masak sayangnya. Gini, gue nggak suka masak ribet. Nggak bisa bawang juga ya? Oh bisa, gue bisa. Bawang oke. Kan gue udah nggak vegan lagi. Oh gitu. Gue sekarang semua makan. Oke, aman ya. Istri masak? Istri masak. Oke. Istri gue masak. Istri masak lah. Istri gue masak. Ada pakai ini kan berasnya lain ya? Basmati. Iya, beras basmati. Terus beras perak juga bisa sih. Cuman ya beda lah pastinya. Oke. Kita ngomongin apa ya? Gue kepotong tuh, lupa tuh. Oh ini flash sale. Ya. Kalau di jam 12. Jam 12 sampai jam 6. Jam 6 sore. Ya itu pasti ada flash sale setiap hari. Kalau promosi lainnya ya bisa dicek di e-commerce. Biasanya itu ada kayak combo hemat. Gitu-gitulah ya. Gitu-gitulah ya. Beli 2 lebih murah, beli 3 lebih murah, harga grosir dan segala macam. Tapi kita ini nggak sih? Jadi itu kayak kita ngikutin diskon terus gitu. Harus. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia suka promo. Suka promo. Bener. Oke, sekarang gini deh, simpel lagi nih. Ini contoh produk ini misalkan. Anggap ya, misal ya, ini kita nggak ngomongin harga bener ya. Misal anggaplah costnya 10.000. Ya. Jualnya tuh di berapa kalinya? Beda produk, beda treatment ya. Iya, oke. Anggaplah ini aja simpelnya. Jualnya berapa kali?
Ya minim-minim kita 50-100% lah ya. Berarti kalau misalkan ini anggaplah di 20 ribunya gitu ya. Oke, 20 ribu. Nah, kalau diskon itu berarti motong lagi dari harga itu. Motong lagi. Oke, kalau yang nitip ke supermarket mau dikasih harga yang mana? Motong lagi. Berarti sebenarnya profitnya kecil banget. Supermarket dia. Kecil. Terus tujuannya lebih ke apa? Branding. Supermarket dia. Branding aja. Supermarket itu bisa dari pihak supermarket pun bisa request ke kita, Pak, kita mau minimal 30% ya. Udah kebayang kan kita kan? Belum biaya yang lain loh. Yeah. Biaya rebate, biaya marketing dia, biaya promosi. Itu kita kan semua, brand semua. Kayak gitu. Gue ngerasa supermarket itu ya, sebenarnya bisnis utamanya itu adalah bukan dari penjualan produknya. Tapi adalah dari produk yang mau masuk listingnya. Gue ngerasa begitu. Pendaftaran vendor, listing. Pendaftaran vendor, potongan ini, IAI, UAI. Bayar di sini posisi placement bayar. Gitu di floor, ya? Bayar, iya. Terus belum lagi ada supermarket yang kayak misalkan, nggak semua ya. Menurut gue yang paling keren itu apa? Dia nggak ada listing fee. Dia nggak ribet lah. Udah masuk ya? Udah. Wih. Siapa? Wah, boleh itu kenalin. Boleh, nanti ada kontaknya. Dia dulu sempat berubah manajemen, maksudnya yang kan dia ada di SCB di mana gue lupa dia sempat ganti atau gimana, tapi tetap dari dulu sampai sekarang pun even dia ganti manajemen atau ganti PT apapun itu, tetap paling keren menurut gue ya. Nggak ada listing fee, nggak ada biaya ini, pokoknya simple lah hidup itu, dibikin simple. Jadi dia hidup ya memang dari jual produk itu, bukan dari listing fee. Tapi harus supermarket yang boro-boro. Kita mau tukar faktur aja suruh suruh bayar lagi. Ya, apa tuh istilahnya? Beli kertas apalah. Terus suruh aplikasinya suruh bayar lagi ini itu. Istilah mereka tuh apa? Tukar faktur ya? Iya, tukar faktur. Kayak gitu. Menurut gue sih so far gue tuh udah hampir setengah tahun. Jadi udah ketemu orangnya, udah kasih sampel, tapi sampai sekarang masih pending. Kayaknya sih samperin sih kayaknya. Udah gue mau janjian lagi, tapi dia info katanya belum ada waktu gitu loh. Harus ini terus. Karena lucu sih, maksudnya gue pas mau masuk ke Bali itu kan ada itu di Bali. Nah gue masuk ke sana, terus udah masuk Jakarta belum? Gitu loh. Jadi gue, waduh, kuncinya ternyata di sini. Ya udah, gue balik lagi ke Jakarta. Iya, kebayang. Mungkin kecuali yang Sumatera. Kalau yang ya maksudnya supermarket lain yang di Sumatera tuh dia kayak independen, tapi itu tetap harus ada konfirmasi dari Jakarta. Gitu. Headnya berarti di Jakarta. Headnya di Jakarta sih. Cuman di sana kayak minta approvalnya ke sini. Ya. Tapi boleh jual di daerah, tapi nggak di Jakarta. Bisa seperti itu sih. Terus surprisingly supermarket daerah tuh bagus loh. Yang kayak Rita Swalayan. Rita di mana ya? Itu banyak cabangnya. Di Jawa Tengah tuh kayak Pekalongan. Pokoknya cabangnya banyak di tiap kota-kota Jawa tuh ada tuh dia. Jawa yang sana gue belum Tegal, Brebes, Pekalongan. Pokoknya gitu-gitu lah ya. Itu dia banyak cabang-cabangnya. Dan itu surprisingly penjualan di daerah bagus. Itu produk gue ya. Berarti ini udah masuk di banyak ya sebenarnya supermarket ya? Lumayan, alhamdulillah. Gitu. Itu lumayan bagus lah. Nggak ribet juga lah gitu. Itu tetap ada biaya listing fee. Tapi ya mereka emang penjualannya bagus. Listing fee-nya lumayan lagi. Kalau yang kita punya varian banyak kan lumayan. Itu. Per SKU dia bilang kan. Udah masuk listing fee-nya itu. Perizinan pun suruh ini itu. Jadi satu produk itu kayak panjang banget prosesnya. Iya. Orang ngiranya kayak gampang, sebenarnya enggak sih. Iya, setuju gue. Selain ini ada bisnis lagi nggak sih? Belum sih. Masih fokus di ini dulu aja. Masih baru juga kan Green Ara. Ada prinsip hidup yang dipegang selama ini, yang lo pakai terus? Harus berani. Berani. Itu prinsip yang lo pegang ya? Kenapa? Berani. Dalam kondisi apapun lo harus berani. Gitu ya? Iya. Karena kalau nggak berani, kita yang kalah. Itu berani itu maksudnya bukan berani melawan ya. Iya. Tapi berani mencoba hal baru, berani berinovasi, berani untuk bentuk tim, berani untuk masuk ke market yang baru, berani bertemu dengan orang baru. Bener. Kebayang. Iya. Oke. Anyway, thank you lo udah mau terima undangannya ke sini. Mantap, sama-sama. Thank you. 5 tahun ke depan, kira-kira Green Ara ini akan seperti apa harapannya? Yang pasti Pro Green Ara udah ada di mana-mana. Amin. Udah ada di mana-mana. Terus yang kedua, gue tuh punya satu prinsip pas pada saat gue bangun Green Ara adalah role model gue adalah Mayora. Mayora. Kenapa?
gue sangat berharap dan berekspektasi suatu hari Green Ara tuh bisa jadi corporate brand. Jadi dia punya lagi produk-produk turunan yang ya, anak perusahaan gitu ya, yang bagus dan kita bisa sampai ekspor keluar lah. Gitu. Tapi sekarang statusnya udah bukan UKM lagi dong sebenarnya. Definisinya apa dulu nih? Definisinya masih UMKM ya sebenarnya. Kan kalau omsetnya di bawah 4,8 masih UKM. Tapi kalau di atas UMKM kan. Sudah bukan UKM lagi berarti harusnya. Ngeliatnya definisinya sebenarnya dari mana sih? Dari perpajakan kah? Atau dari produksi? Atau dari penjualan? Atau dari mana? Mungkin kalau gue bisa lihat dari revenue ya, perpajakannya ya. Karena kan kayak sekarang kan statusnya udah PKP kan. Kita udah PKP badannya kan. Pas transisi PKP tuh ada kenaikan harga atau gimana? Oh, pasti. Harus naikin harga? Pasti di saat itu baru berasa. Baru berasa. Itu baru berasa dan banyak konsumen udah teriak. Udah aku nggak bisa. Kita nggak bisa. Kan kita nggak mungkin rugi. Ya. Tahun pertama gue PKP, gue rugi. Karena gue nggak tahu ada PPN 11%. Gue rugi loh 1 tahun. Pas gue 1 tahun di review, kok rugi? Padahal omset gede. Ada. Kena PPN itu gue ngebayar PPN banyak banget. 11% plus belum laba perusahaan lagi kan? Iya. PPH. Iya, kena lagi. Kena lah itu. Coba cerita sedikit deh. Ini banyak yang nggak tahu nih ya. Kalau perusahaan atau UKM yang omsetnya sudah lebih dari 4,8, dia harus membayar pajak 11%. Disebut PKP. PKP itu statusnya kan? Ya, statusnya. Nah, yang 11% itu namanya PPN. Terus dia harus bayar lagi berapa? 25% ya? Dari keuntungan laba bersih harus bayar PPH. PPH berapa? 23%. 23%. Kalau nggak salah ya 22 atau 23% gitu. Tuh harus bayar lagi guys. Ya. Jadi dipotong lagi kita. Dipotong lagi. Kalau produk itu kayak murah banget gitu kan ya, ya kalian coba pikir-pikir lagi deh. Betul. Apakah ini, karena dia harus ada banyak yang dipotong. Apakah ini produk memang berkualitas atau tidak? Atau mungkin memang statusnya masih UKM sih? Betul, bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Cuman ya begitu. Ya kita hidup di negara yang memang kita harus bayar pajak. Harus bayar pajak. Sebagai pengusaha ya kita mau nggak mau kan memang harus itu yang harus hadapin ya. Apalagi suka nggak suka. Mau naik lagi katanya kan tahun depan 2025. 12% ya. Iya. Bayangin guys mau naik lagi. 12% itu udah berat lah. Benar. Berat banget. Kita ada masuk segmen selanjutnya, yaitu pertanyaan dari follower. Jadi kemarin sempat posting tuh ya, ada yang nanya nih ceritanya. Pertanyaan pertama, Kak, kalau kebanyakan makan kacang, beneran bikin asam urat nggak? Menarik ya. Kacang itu pasti diidentifikasi, salah artikan ke asam urat ya. Sebenarnya asam urat tuh banyak kan. Tapi mungkin ini bukan ranah gue juga sih, ranah dokter lebih tepatnya ya. Tapi asam urat kan sebenarnya dari jeroan juga asam urat. Makanan kita sehari-hari juga pasti bikin kita asam urat. Tergantung kandungan purinnya kan. Purin yang bikin asam urat. Tapi kacang apakah ada purin? Iya, pasti. Tinggi nggak? Iya. Jadi ya tinggal seberapa kita bisa membatasi untuk konsumsi itu. Gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu ada gejala asam urat, ya sadar diri ya. Iya, gitu. Jangan nafsunya mengalahkan ini logikanya kan. Amannya berapa? Wah itu mungkin dokter ya rananya. Gue juga nggak tahu pasti, tapi kan pasti ada kayak batas-batasnya ya. Harus tes dan segala macam kan. Jadi ya sadar diri lah intinya lah ya. Ya tubuh kita kan pintar. Jadi tinggal kita pas kita makan ada reaksi nggak gitu aja. Kalau ada reaksi ya stop. Pertanyaan selanjutnya. Kalau mau makan kacang, tapi alergi kacang, gimana ya? Jangan. Intinya jangan. Mungkin ada opsi yang lain? Gak bisa, jangan. Stop aja? Stop kacang, jangan. Tapi kebanyakan kacang itu kan kacang tanah ya alerginya ya? Iya. Bukan kacang almond atau yang lain-lain? Kacang almond juga bisa. Bisa ada alergi kacang almond alergi kacang. Oh jadi makanya kalau di komposisi ini, kalau dilihat ada alergen? Iya, alergen. Tabult kan. Ini kayaknya yang nanya pada ini semua ya. Pada sakit apa gimana? Sakit ini ya. Kebanyakan makan kacang ya. Oke. Sebelum terakhir kita ada pertanyaan gini. Sebutin 3 brand yang lokal yang lo suka. Makanan, minuman, sama snack. 3 brand lokal ya? Iya, lokal. F&B berarti ya. Ini yang gue baru mungkin sekitar setahunan dulu yang gue baru tahu ternyata Greenfield itu lokal. Really? Susu? Bukannya Australia atau New Zealand itu? Lokal ya? Ekspor justru.
Malah ekspor ke sana. Iya. Greenfield. Menurut gue satu greenfield. Keren loh. Gue juga baru tahu makanya. Gue liatnya tahunya kan dari luar. Gitu gue pelajarin, gue baca-baca di Instagram. Oh ternyata pemiliknya orang Indonesia. Lokal. Waduh greenfield ternyata oke lah. Gitu. Tapi sapinya didatengin ya, dari sana. Oke. Tapi itu prosesnya di lokal. Itu minuman. Iya. Makanan apa? Brand yang mendunia ya. Mendunia menurut gue Kopiko. Oh, lokal. Iya benar. Menurut gue Kopiko. Yes, keren. Dia kan udah sampai ke film Korea. Iya. Udah sampai kemana-mana. Terakhir bro, tolong berikan pesan, saran dan masukan untuk para UKM di Indonesia. Boleh kesini. Saran dan pesan untuk UKM di Indonesia. Yang pertama, tadi sesuai prinsip gue ya, harus berani berinovasi, berani belajar lebih, berani lebih mengetahui informasi mengenai perpajakan ya kan, berani mendobrak hal-hal yang baru gitu ya. Terus kalau yang kedua menurut gue konsisten ya, jadi jangan menyerah ya. Gue yakin setiap UKM di Indonesia pasti punya nilai unik masing-masing. Gue yakin itu. Tinggal gimana kita itu peka terhadap produk kita, terhadap brand kita, dan terhadap pasar kita. Itu menurut gue. Gitu ya. Oke. Bro, Asada, thank you banget. Udah mampir ke podcast The Spice Guy. Sukses, biar makin keren. Amin. Ya. Terus kita lihat 5 tahun ke depan akan seperti apa. Amin. Makin meroket mudah-mudahan. Amin. Oke. Thank you juga udah sempatin hadir ke sini. Sama-sama. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya.